Ledakan. Namun, tepat ketika tembakan Du Fei hendak mengenai dahi Long Aotian, sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari tepi alun-alun tulang besar, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia menyadari bahwa pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu ke arahnya. Aura ini sangat kuat, bahkan master seni bela diri seperti Long Bai hari itu belum mencapai level ini. Begitu aura ini muncul, bahkan energi langit dan bumi di sekitarnya langsung tenang. Di bawah tekanan aura ini, bahkan Du Fei harus segera meningkatkan konsentrasi penuhnya untuk menghadapinya. Guru Sekte Bela Diri, merasakan aura ini, sorot tajam melintas di mata Du Fei. Lalu gerakan telapak tangannya tiba-tiba terhenti, lalu perlahan dia berbalik dan melihat ke belakang. Saat Du Fei memperhatikan, ia melihat sesosok muncul di rumah keluarga Yun Suilong, seaneh hantu. Tak jauh dari Du Fei, tatapan dingin tertuju padanya. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Nak, jangan pergi terlalu jauh." Du Fei sedikit mengernyit, tatapannya tertuju pada pria kekar ini. Ia melihat pria itu mengenakan jubah hijau dan tampak berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tampan dan tatapannya begitu agung. Jelas, orang ini pasti sudah lama menduduki jabatan tinggi. Namun, yang paling mengejutkan Du Fei adalah meskipun aura orang ini tidak sekuat yang dibayangkannya, auranya cukup untuk membuat orang terengah-engah. Hal ini membuat Du Fei mengerti bahwa orang di depannya jelas bukan seorang pendekar tingkat 6 tingkat rendah, melainkan kemungkinan besar seorang pendekar tingkat 6 tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Siapakah? Du Fei menatap pria itu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan ringan. "Saya Long Yang." Pria itu menatap Du Fei dengan sedikit cemberut, lalu setelah beberapa saat ia berbicara dengan tenang. Meskipun nadanya tenang, ada sedikit kesombongan di dalamnya. Kepala keluarga Yun Suilong. Mata Du Fei sedikit berkedut. Ia tak menyangka hantu tua ini akan bertindak saat ini. "Hahaha, Tuan Long, hasilnya masih belum diputuskan, dan kau datang mengganggu pertarungan antar generasi muda. Kurasa itu bukan ide bagus," kan tepat saat Du Fei sedikit mengernyit, tiba-tiba, ruang di depannya sedikit terdistorsi. Kemudian, Du Yuntian melangkah keluar perlahan, tatapan acuh tak acuhnya perlahan jatuh pada Long Yang. Melihat Du Yuntian keluar, mata Long Yang pun berkilat aneh. Kali ini, dia hanya mencibir, lalu melirik Du Fei dan berkata ringan, "Nak, lepaskan anak muda dari keluarga Long kita. Kali ini, kau menang." "Senior, kurasa tidak." Du Fei menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, dan tombak penghancur dunia masih mengarah ke dahi Long Aotian. Lalu ia berkata dengan ringan, "Menurut aturan, 3 orang kalah. Namun, karena platform emas telah menghilang, wajar saja jika hanya 2 orang yang kalah. Karena Tuan Muda Long Aotian tidak mau mengaku kalah, maka hanya aku yang bisa membasminya untuk menentukan pemenangnya, kan?" "Kau," wajah Long yang berubah. Dia tidak menyangka Du Fei begitu tajam. "Hahaha, meskipun Du Fei berasal dari cabang keluarga Yun Sui Duku, apa yang dia katakan itu benar. Dalam kompetisi di depan istana ini, aturan tetaplah aturan. Karena para junior ini belum menentukan pemenangnya, tidak mudah bagi kami para hantu tua untuk ikut campur," kan Du Yuntian tertawa dan berkata sambil menatap Long Yang dengan acuh tak acuh. Ada sedikit niat membasmi di mata Long Yang, tetapi pada akhirnya ia tidak bertindak. Ia hanya tersenyum dingin dan tatapannya perlahan jatuh pada Du Fei. Tatapan matanya jelas sekali. Ketika kedua patriark itu muncul, seluruh perhatian penonton langsung tertuju pada mereka. Tentu saja, banyak orang tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan benar-benar menarik kedua dewa tua ini. Namun, setelah keduanya saling berhadapan secara samar, semua orang mengerti bahwa kekuatan utama telah kembali ke Du Fei dan Long Aotian. Wajah banyak orang tampak sangat aneh saat ini. Jika Long Aotian benar-benar menolak untuk mengaku kalah, akankah Du Fei benar-benar berani membasminya? Di bawah tatapan mata banyak orang, tatapan acuh tak acuh Du Fei dan tatapan dendam Long Aotian saling bertautan, tetapi niat membasmi dalam diri Du Fei tidak berkurang sedikit pun. Ia menatap tajam Long Aotian di depannya, dan akhirnya menggerakkan pergelangan tangannya, dan tombak penguasa penghancur dunia di tangannya siap ditembakkan. "Kamu menang." Namun, pada saat ini, raut wajah Long Aotian tiba-tiba menjadi rileks, lalu dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan sedikit nada enggan. "Apa katamu? Bicaranya pelan sekali, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas." Wajah Du Fei sedikit bergerak, tetapi setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada agak muram. "Ku bilang, kau menang. Kali ini, aku kalah." Long Aotian menggertakkan giginya, lalu berbicara dengan suara keras, enggan. Kali ini, suaranya terdengar jelas oleh seluruh penonton. Namun,
Ini membuat wajahnya semakin jelek. Jelas, bagi orang yang sombong dan angkuh seperti dia, mengakui kekalahan lebih menyakitkan daripada kematian. Kalau kau mengaku tidak sebaik semut, lalu kau ini apa sia-sia? Du Fei tersenyum tipis dan berkata sinis. Mendengar ini, wajah Long Aotian bergetar, tetapi ia menggertakkan gigi dan menutup matanya dengan enggan. Ia tentu saja mengerti bahwa hinaan sembrono Du Fei saat ini hanyalah cara untuk memaksanya bertindak. Dan jika ia bertindak, orang ini pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membasminya di tempat. Oleh karena itu, meskipun kebencian Long Aotian sangat kuat, ia tetap menggertakkan gigi dan menolak untuk bertindak. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Yuntian sedikit berubah, tetapi ia tidak banyak bicara. Long yang mengangguk perlahan. Ia tentu saja mengerti prinsip menjaga pegunungan tetap hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Hari ini, kekalahan Long Aotian oleh Du Fei bukanlah hal yang buruk. Melihat ekspresi Long Aotian yang enggan, Du Fei tersenyum tipis, tetapi tidak terus mengganggunya. Namun, ia tidak menggerakkan tombak penghancur dunia di tangannya. Sebaliknya, ia sedikit mengalihkan pandangannya ke arah keluarga kerajaan. Ia berkata dengan ringan, "Yang mulia, saya ingin tahu apakah posisi teratas kompetisi istana ini dapat ditentukan saat ini." Haha, hari yang luar biasa. Kemeriahan pertempuran hari ini sungguh di luar dugaanku. Di dalam keluarga kerajaan, Huang Purwi perlahan berdiri dan melirik ke arah lapangan. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, "Ya, jika pertempuran hari ini sudah mencapai titik ini, pemenangnya sudah dapat dipastikan. Karena Long Aotian dari keluarga Long Yunsui telah mengakui kekalahannya, maka posisi teratas dalam kompetisi istana tahun ini adalah Ye Fei, yaitu Du Fei, anggota cabang keluarga Du Yunsui." Mendengar apa yang dikatakan Huang Purui, mata banyak orang berbinar-binar dengan warna yang aneh. Meskipun pemimpin tertinggi kerajaan tidak mengatakannya secara eksplisit, perkataan dan perbuatannya tidak berarti ia menyalahkan Du Fei karena menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang masih ingin membuat masalah, pada saat ini, mereka semua tutup mulut dengan patuh. "Terima kasih, Yang Mulia." Du Fei tersenyum. Ia tidak terlalu peduli dengan posisi teratas. Namun, tujuan terbesarnya kali ini adalah menghancurkan rencana Long Aotian. Karena itu, meraih posisi teratas seperti menginjak wajahnya sendiri. Ia sangat rela melakukan hal seperti itu. "Haha, Du Fei, jangan berpikir bahwa menjadi yang teratas dalam kompetisi istana hanyalah sebuah gelar. Menurut aturan, kau sekarang memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda Sekte Junwu. Namun, prasyaratnya adalah kau harus bersedia bergabung dengan Sekte Junwu," kata Huang Purui ringan. "Kita bicarakan ini nanti saja," kata Du Fei tanpa menyangkalnya. "Haha, kau tak perlu terlalu khawatir. Selain gelar kosong ini, kau juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan praktis. Hadiah untuk posisi teratas dalam kompetisi istana ini adalah 3 hal. Kau mau mengambilnya sekarang atau nanti?" kata Huang Purui sambil tersenyum, seolah-olah ia bisa melihat bahwa Du Fei tidak terlalu antusias. "Ada hadiah lagi kalau begitu aku tidak akan sopan." Wajah Du Fei berubah dan dia berkata dengan ringan. "Haha, hadiah ini tidak berlebihan. Karena kau menginginkannya, aku akan memberikannya sekarang." Setelah berkata demikian, Huang Purui melambaikan tangan kanannya ke udara, dan tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar dari kota kekaisaran, lalu, seberkas cahaya itu dengan cepat jatuh di depan Du Fei. Pupil mata Du Fei sedikit menyusut, dan kemudian dia melihat dengan jelas bahwa apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah sebuah cincin. Setelah melihat benda ini, setelah ragu-ragu sejenak, kekuatan mental Du Fei dengan cepat menembusnya, dan segera, dia sedikit terkejut. Di dalam cincin penahanan, terdapat segunung pil Yanzong, yang kemungkinan jumlahnya mendekati 500.000. Lebih lanjut, di atas pil Yanzong, terdapat 2 benda melayang, satu benda seperti gulungan, kemungkinan berisi seni bela diri tingkat tinggi, dan yang lainnya adalah token Gyokcian. Saat itu, Du Fei sedang tidak ingin mempelajari benda-benda ini. Setelah melihatnya sekilas, ia segera menyimpan benda-benda itu. Kemudian, di tengah tatapan iri dan cemburu banyak orang, ia perlahan membungkuk kepada Huang Purui dan berkata dengan ringan, "Terima kasih, Yang Mulia." "Haha, karena kamu sudah menerima hadiahnya, maka kompetisi istana ini berakhir. Kamu pasti penasaran dengan fungsi token giok itu, kan dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa meluangkan waktu untuk datang kepadaku di kota kekaisaran, dan aku pasti akan menjawab pertanyaanmu." Huang Purui mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Du Fei mengangguk pelan, lalu tersenyum dan berkata, "Karena kompetisi di depan istana sudah selesai, aku punya permintaan sederhana."
Semoga Yang Mulia berkenan. Ada apa, tanya Huang Purui sambil tersenyum. Saya ingin meminjam tempat ini dari keluarga kerajaan untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Saya harap Yang Mulia mengizinkan saya, kata Du Fei ringan. Oke, Huang Purui tersenyum tipis, tetapi ia sudah duduk perlahan. Ia tentu saja bisa melihat bahwa pertandingan hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Saat itu, tatapan banyak orang langsung tertuju. Sepertinya kejadian hari ini benar-benar beruntun. Apa sebenarnya yang direncanakan anak ini? Pada saat ini, wajah Long Aotian sedikit membeku. Dia langsung mengerti niat Du Fei, tetapi ketika dia hendak bertindak, dia sudah selangkah terlalu lambat. Ledakan. Kali ini, di tengah keheranan semua orang, Du Fei mengangkat kakinya dan, sebelum Long Aotian sempat bereaksi, menghentakkan kakinya dengan keras, membenturkan kepalanya ke tanah. Kemudian, tatapan Long Aotian sedikit bergeser, tertuju pada Long Yang. Sesaat kemudian, ia tersenyum muram dan berkata, Tuan Long, kompetisi istana sudah berakhir. Sepertinya kita harus menyelesaikan urusan kita. Du Fei, kompetisi di depan istana sudah berakhir, dan kau masih saja menginjak-injak orang-orang dari keluarga Longku. Kau menghina orang-orang dari keluarga Longku di depan umum. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Long Yunsuiku mudah ditindas? Wajah Long yang sedikit berubah. Tindakan Du Fei membuat wajahnya berubah drastis, tetapi ketika ia melihat Du Yuntian yang saat itu berwajah tenang, ia tetap menarik napas, menahan amarah di hatinya, dan berbicara. Sangat sederhana, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Du Fei menatap Long Yang, dan setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan. Setuju apa maumu? Long Yang sedikit mengernyit, menatap Long Aotian yang diinjak Du Fei, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Caranya sangat mudah, satu orang untuk satu orang lagi, gunakan ayahku untuk menukar sampah ini. Du Fei menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Mendengar ini, Long Yang tidak hanya sedikit gemetar, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya yang awalnya menatap tempat ini pun memiliki kilatan aneh di mata mereka. Situasi hari ini sangat rumit, tetapi juga sangat menarik. Ayahmu? Long Yang terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara berat, aku tidak kenal ayahmu. Benarkah? Ekspresi Du Fei semakin muram. Ia sedikit menekan kakinya, mendorong wajah Long Aotian sedikit ke bawah sebelum melanjutkan, tidak masalah kau kenal ayahku atau tidak. Yang penting, selama kau menyerahkannya, aku akan melepaskan orang ini. Kalau tidak, pulanglah dan persiapkan pemakamanmu sendiri. Kalau terjadi apa-apa pada ayahku, aku akan membantai keluarga Yun Sui Longmu hari ini. Pembantaian berdarah junior. Apa kau tidak takut lidahmu akan tertiup angin kencang? Belum lagi kau, bahkan si tua Du Yuntian pun tidak berani mengatakan hal seperti itu, kan Du Yuntian. Junior dari keluarga Dumu ini jelas akan mempersulit keluarga Yun Sui Long kita hari ini. Kalau kau tidak memberi penjelasan, masalah hari ini tidak akan selesai. Long Yang menatap Du Fei sejenak, lalu mencibir. Du Yuntian tersenyum tipis, menatap Du Fei dalam-dalam, lalu berkata perlahan, aku tidak tahu ada dendam apa antara Du Fei dan keluarga Yun Sui Longmu, tapi ini masalah antara dia dan keluarga Yun Sui Longmu, kami tidak akan ikut campur. Setelah berkata demikian, Du Yuntian benar-benar melintas sedikit di bawah tatapan banyak orang dan mendarat kembali di keluarga Yun Sui Du. Melihat tindakan Du Yuntian, mata Long Yang juga berkilat aneh. Namun sesaat kemudian, ia perlahan berbalik dan menatap Du Fei, lalu berkata dengan ringan, anak muda, sekarang bahkan keluargamu pun enggan berpihak padamu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Asal kau membebaskan Aotian, aku akan berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Bagaimana? Hehehehe, apa kau berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi? Sombong sekali. Sungguh keterlaluan. Tuan Long, aku menghormatimu sebagai kepala keluarga, jadi aku bersikap sopan padamu. Tapi kau berpura-pura di sini. Apa kau tidak merasa bersalah saat itu? Guk-guk kecil dan pria berbaju hitam itu menghabisi seluruh keluarga Duku. Dan beberapa hari yang lalu, kau mengirim guk-guk tua Long Bai dan guk-guk kecil Long Lingtian ke kota Buyue, menangkap semua anggota keluarga Duku di kota Buyue hidup-hidup dan menyiksa mereka setiap hari, hanya untuk memaksaku, Du Fei, keluar. Apa, sebagai kepala keluarga, apa kau sama sekali tidak tahu tentang semua ini? Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi banyak orang di sekitar alun-alun tulang besar sedikit berubah. Meskipun kata-kata Du Fei terdengar tenang, nada kebencian yang mendalam terbaca oleh semua orang. Meskipun semua orang tahu pasti ada kebencian antara Du Fei dan keluarga Yun Sui Long, mereka tidak pernah menyangka kebencian itu begitu besar. Pembalasan dendam seluruh keluarga, tak terdamaikan.
Ekspresi Long yang langsung berubah muram. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, karena kau sudah bicara begitu jelas, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ya, aku memang tahu tentang urusan Long Bai dan Long Lingtian, tapi mereka hanya mencoba memaksamu untuk menyerahkan pil teratai es. Lagi pula, benda ini milik Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui. Jika benda ini jatuh ke tangan orang luar sepertimu, mereka pasti ingin mengambilnya kembali. Benar sekali. Du Fei tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghentakkan kepala Long Aotian ke tanah lagi. Wajah tampannya tiba-tiba dipenuhi niat membasmi. Sepertinya semua orang di keluarga Yun Sui Longmu itu guk-guk. Keinginanku untuk berdagang denganmu itu hanya hayalanku. Karena kau tidak mengenaliku, maka, tentu saja, tidak ada apa-apa. Aku akan menghabisi seluruh keluarga Yun Sui Longmu hari ini. Saat itu tiba, tentu saja akan banyak orang yang akan bertransaksi denganku. Mendengar ini, wajah para anggota keluarga Yun Sui Long berubah drastis. Nada bicara Du Fei terlalu arogan. Dalam situasi seperti ini, dia bahkan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Yun Sui Long. Apa dia benar-benar tidak takut mati? Pada saat ini, Long yang tidak perlu lagi memberi perintah. Di rumah Yun Sui Long, lebih dari selusin pendekar setengah langkah langsung melesat ke udara, dan tatapan tajam mereka tertuju pada Du Fei, dengan niat membasmi di mata mereka, sama sekali tidak tersembunyi. Namun, menghadapi situasi ini, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali, dan dia tetap tenang. Di keluarga Du Yun Sui, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Du Xuan hampir seketika berjalan ke sisi Du Yuntian dan berbisik, "Tuan, masalah ini." "Tidak apa-apa," kata Du Yuntian tenang, "Du Fei dan aku sudah sepakat. Kita tidak perlu bertindak sekarang. Dia seharusnya bisa menangani situasi ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membantunya melakukan hal lain." Ada hal lain. Ekspresi Du Xuan sedikit berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir. Orang ini, Yun Yuking menggertakkan giginya pelan, ekspresi wajahnya tidak bisa dibedakan apakah khawatir atau takut, tapi tangannya yang terkepal erat menunjukkan kegugupannya. "Jangan khawatir, aku tidak melihat rasa takut pada orang ini. Situasi ini mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sungguh malang Long Aotian memprovokasi lawan seperti itu." Yun Pojiang berdiri di belakang Yun Yuking dan berbicara perlahan. Ekspresi Yun Yuking berubah, dan setelah beberapa saat, ia berbisik, "Seberapapun kau menyukainya, tapi melawan seluruh klan hanya dengan kekuatan satu orang, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Orang ini, semuanya sudah sampai pada titik ini. Apa kau masih menganggap orang ini orang biasa? Jika tebakanku benar, bahkan jika Long yang bertindak, tidak akan semudah itu untuk menjatuhkannya. Jangan lupa bahwa si jenius nomor 1, Long Aotian, yang pernah mengalahkan seorang master bela diri tingkat rendah tingkat 6, sekarang diinjak-injaknya hidup-hidup dan bahkan tidak bisa kentut," kata Yun Pojiang sambil tersenyum. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Sedikit keraguan melintas di mata Yun Yuking, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Saat ini, ratusan ribu anggota kuat klan Yun Sui Long telah mengepung Du Fei dari segala arah. Aura pembasmi memancar dari mereka, membentuk gelombang udara yang menyelimuti Du Fei di tengahnya. Di udara, Long Yang, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Du Fei, kilatan keanehan terpancar di matanya. Meskipun kedua belah pihak berada di wilayah yang bermusuhan, bahkan Long Yang harus mengakui bahwa anak ini jelas tidak akan mudah dihadapi. "Kalau saja kalian, keluarga Yun Sui Long, tidak berkumpul dengan begitu banyak orang, apa kalian tidak berani menyerang?" Du Fei melirik sekeliling dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia mencibir, "Meskipun Long Aotian pecundang, setidaknya dia berani menyerang sendirian. Sedangkan kau, jangan mempermalukan diri sendiri. Guk-guk tua Long, kalau kau benar-benar ingin menyerang, lebih baik kau lakukan sendiri dan biarkan para pecundang ini keluar untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Itu hanya akan mempermalukan keluarga Yun Sui Longmu. Junior, jangan pikir aku benar-benar tidak berani membasmimu." Setelah dihina berulang kali oleh Du Fei, bahkan seseorang setenang Long Yang pun mendidih dengan niat membasmi saat ini. Jika Long Aotian tidak mempertimbangkan ekspresi Du Fei, dia pasti sudah bertindak sejak lama. "Berani? Tentu saja berani. Tapi selama sampah ini ada di tanganku, kau tidak akan berani, kan?" Tuan muda Long. Du Fei tersenyum tipis, perlahan mengangkat kaki kanannya, dan tepat ketika kepala Long Aotian bergerak, ia melangkah turun dengan keras lagi. Ledakan. Kepala Long Aotian kembali membentur tanah dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba berkedut. Namun,
Gerakan ini juga menunjukkan bahwa ia masih hidup. Kemarahan inilah yang membuat Long yang takut bertindak gegabah. Orang ini kejam sekali. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela napas dalam hati. Menghadapi kekuatan seluruh keluarga Yun Suilong, dia berani mengancam seperti ini. Du Fei ini memang orang yang kejam. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan? Long yang menarik napas perlahan, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada kejam. Haha, sepertinya kepala keluarga Long bersedia bicara denganku sekarang. Yang ingin kulakukan sangat sederhana. Pertama, aku ingin bertemu ayahku. Kedua, aku ingin tahu siapa pria berbaju hitam yang membasmi seluruh keluarga Du hari itu. Selama kau melakukan dua hal ini, aku berjanji akan memberimu Long Aotian yang masih hidup. Ngomong-ngomong, mungkin, nilai satu Long Aotian saja tidak cukup. Kalau begitu, aku akan memberimu beberapa barang lagi secara gratis. Du Fei tersenyum aneh, dan sesaat kemudian, tangan kirinya melambai pelan di udara. Suas-huas-hua. Saat dia bergerak, bongkahan es tiba-tiba muncul di udara lalu jatuh ke tanah. Ketika perhatian semua orang tertuju pada es batu, sudut mata banyak orang berkedut liar. Long Lingtian, Long Zantian, Long Satian, Long Ventian. Nama-nama itu perlahan terucap dari mulut Long yang satu persatu, dan di saat yang sama, raut wajahnya semakin muram. Ketika nama terakhir itu terucap, ia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Du Fei. Halo, kau hebat sekali. Kau benar-benar membasmi semua anak muda keluarga Yun Suilongku yang dikirim ke kota Buyue. Keberanianmu sungguh tak terbayangkan. Kukatakan sekarang juga, aku akan membasmimu. Sama-sama, guk-guk tua, biar kukatakan sekarang. Aku, Du Fei, pasti akan menghabisi seluruh keluarga Yun Suilong kali ini. Lebih baik kau bersihkan lehermu dan tunggu. Du Fei juga mencibir. Lidahmu tajam sekali. Nak, sekarang setelah semuanya berkembang sampai titik ini, aku tidak takut memberitahumu bahwa ayahmu memang berada di tangan keluarga Yun Suilongku, tapi dia sudah tiada. Soal kemana ayahmu pergi, kurasa kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Soal identitas orang itu, bahkan orang tua ini pun tidak bisa memberitahumu. Sekarang setelah semuanya begini, aku tidak akan memintamu melepaskan sampah itu. Hari ini, aku pasti akan membalaskan dendam putra-putra keluarga Longku dengan tanganku sendiri. Long yang menyeringai, dan amarah yang dingin dalam suaranya membuat orang-orang mengerti bahwa saat ini, Long yang seperti gunung berapi yang akan meletus. Du Fei telah membasmi lebih dari 200 anggota keluarga Yun Suilongku, menciptakan perseteruan hebat dengan keluarga Yun Suilongku. Hari ini, atas nama kepala generasi ke-8 keluarga Yun Suilong, aku menyatakan bahwa mulai sekarang, Du Fei masuk dalam daftar buruanku. Siapapun yang membantunya, dia akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Yun Suilongku. Perseteruan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Sekalipun hanya tersisa satu orang di keluarga Yun Suilong, aku pasti akan membalas dendam atas perseteruan berdarah ini. Suara samar perlahan keluar dari mulut Long Yang, dan banyak orang sedikit tercengang saat mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka tersadar. Tak seorang pun menyangka Du Fei bisa membuat keluarga Yun Suilong marah seperti ini. Sejak saat itu, Du Fei dan keluarga Yun Suilong tak henti-hentinya bertengkar. Hahaha, guk-guk tua Long Yang. Kau tak perlu bicara sekeras itu. 2 tahun lalu, aku bilang kalau aku tidak mati, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka, aku akan tetap menguasai ilmu bela diri yang tak tertandingi. Aku tak akan pernah puas sampai aku menghancurkan seluruh keluarga si monster kecil Long Aotian dan membasmi ke-9 klannya. Sekeras apapun, aku akan menyeret orang di belakangnya dan membalaskan dendam seluruh keluargaku. Jika ada dewa di belakangnya, aku akan membasmi dewa itu, dan jika itu Buddha, aku akan membasmi Buddha itu. Jika ada surga di belakangnya, aku, Du Fei, akan menelan surga ini. Dan hari ini, mari kita mulai denganmu, guk-guk tua Long Yang. Karena kau sangat ingin mati, maka hari ini, bahkan jika kau menjadi pencetak skor tertinggi dalam kompetisi di depan istana, aku akan menahanmu di sini selamanya. Mata Long Yang tiba-tiba menyipit, lalu ia berteriak dengan suara yang menyeramkan. Begitu teriakan itu terdengar, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat Long Yang menghilang, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan hampir tanpa sadar, dia tiba-tiba mundur setengah langkah. Ledakan. Ketika Du Fei bergerak, sebuah telapak tangan kering muncul dari udara tipis di tempat ia sebelumnya berhenti, lalu menghantam ruang itu dengan keras. Energi yang terkandung di telapak tangan itu benar-benar mengguncang ruang itu sedemikian rupa sehingga muncul retakan.
Persepsi yang bagus. Pantas saja kau bisa mengalahkan Aotian. Tapi, hanya itu yang bisa kau lakukan. Sebuah suara samar bergema di udara. Saat suara itu menyebar, wajah Du Fei memucat, dan ia langsung memuntahkan darah. Gelombang kengerian langsung menerpanya. Ia tak menyangka Long yang begitu kuat sehingga akibat serangannya bisa membuatnya muntah darah dan mundur. Tuan Patriark, basmi bocah ini. Aku akan memakannya hidup-hidup. Ketika Du Fei mundur, Long Aotian, yang ditarik oleh Long Yang, juga berdiri berantakan. Saat ini, wajah tampannya penuh bekas luka, tetapi tatapan mengerikan itu semakin jelas. Mundur dulu. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kata Long yang ringan, lalu tatapannya kembali tertuju pada Du Fei. Mendengar ini, Long Aotian hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian mundur dengan kasar. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Kekuatan Long yang agak di luar imajinasinya. Sedangkan untuk Long Aotian, masih banyak waktu untuk menangkapnya lagi nanti. Nak, sekarang kau bahkan tidak punya sandera, apalagi yang bisa kau lakukan jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa membiarkan tubuhmu utuh. Menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, Long Yang berkata dengan muram. Tidak perlu. Hanya saja kau, Long Yang, tidak memenuhi syarat untuk membasmiku, Du Fei. Lagi pula, kau memang kuat, tapi bukankah aku punya hadiah besar untukmu? Aku yakin kau tidak akan melupakannya. Di kota Bu Yue hari itu, selain sampah seperti Long Lingtian, seharusnya ada orang lain, kan? Du Fei tersenyum aneh dan berbicara perlahan. Apa? Mustahil. Kakak ketiga itu jago bela diri sejati. Mana mungkin. Wajah Long yang berubah dan suaranya hilang. Entah itu mungkin atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Akulah yang memiliki keputusan akhir. Du Fei tersenyum aneh, dan sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya dengan ringan. Desir, mengikuti tindakan Du Fei, sesosok dengan wajah acuh tak acuh muncul tiba-tiba di depan Long Yang. Meskipun tidak ada banyak momentum yang mengejutkan pada sosoknya, hanya berdiri di udara saja sudah membuat banyak orang merasa tertekan. Budak pil spiritual, kau benar-benar memaksakan marsial Dao Yuandan. Dan mengubah saudara ketiga menjadi budak pil spiritual. Wajah Long yang berkedut, dan setelah beberapa saat ia berbicara dengan gigi terkatup. Terus kenapa? Karena kau, saudara ketiga, telah menyerang seseorang dari keluarga Duku, lalu bagaimana kalau aku memurnikanmu menjadi budak pil spiritual? Bukan hanya dia, Guk-Guk tua, aku juga tertarik dengan seni bela diri Yuandanmu. Jika aku bisa mendapatkan seni bela diri Yuandan darimu, Guk-Guk tua, apa kau pikir budak pil spiritualku bisa berevolusi lagi? Seharusnya menyenangkan bagi kepala keluarga Yun Suilong untuk menjadi Guk-Guk pelarianku, kan? Du Fei menyeringai dan berkata. Aku akan membasmimu, teriak Long yang dengan ganas, lalu dengan satu langkah kakinya, ia bergegas menuju tempat Du Fei berada. Namun, begitu ia bergerak, Du Fei mengayunkan tangannya dan langsung melihat sepotong Yanzong dan ditembakkan ke tubuh budak Lingdan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh budak Lingdan, dan segera terbentuk bayangan sisa, yang bergegas menuju tempat Long yang berada. Ledakan, serangan keduanya langsung bertabrakan, dan tiba-tiba, semburan energi yang sangat kuat meledak dari titik kontak. Merasakan dampak energi ini, bahkan Du Fei pun buru-buru mundur ke belakang. Nak, jangan pikir aku tidak bisa membasmimu hanya karena kau dilindungi oleh budak Lingdan. Semua anggota keluarga Yun Suilong, dengarkan, siapapun yang bisa membasmi Du Fei akan menjadi penerus keluarga Yun Suilong. Terlilit oleh budak Lingdan, bahkan orang kuat seperti Long yang pun tak punya waktu untuk menghadapi Du Fei, jadi ia tiba-tiba berteriak. Du Fei ini benar-benar melebih-lebihkan. Dia tidak hanya membasmi semua orang dari keluarga Yun Suilong yang datang untuk menangkapnya, dia bahkan mengubah tetua ketiga, Long Bai, menjadi budak pil spiritual. Cek cek cek, meskipun cara ini agak kejam, harus kuakui anak ini memang kuat. Kalau dia bisa memurnikan seorang master bela diri menjadi budak pil spiritual, pasti kekuatannya bisa mengalahkan master bela diri itu, kan? Pantas saja anak itu bisa mengalahkan Long Aotian. Long yang sekarang sedang terjerat masalah. Jika tidak ada seorang pun di keluarga Yun Suilong yang bisa menghentikannya, maka yang akan terjadi selanjutnya mungkin pertumpahan darah keluarga Long yang sesungguhnya, kan? Bahkan Long Aotian pun bukan tandingannya. Aku rasa tak ada lagi anggota keluarga Long yang bisa menandinginya. Setelah Du Fei memanggil budak Lingdan, bisikan-bisikan terdengar di sekitarnya, dan kali ini, semua orang pesimis terhadap keluarga Yun Suilong. Di saat kritis ini, baik Jun Wuzong, keluarga kerajaan, maupun 4 keluarga Yun Sui lainnya, mereka semua tetap diam. Jelas,
Tak satu pun dari mereka ingin ikut campur dalam situasi ini. Di lapangan, Du Fei melirik acuh tak acuh ke arah Long yang sedang bertarung di udara, lalu tatapannya perlahan tertuju pada orang-orang kuat dari keluarga Yun Sui Long yang dipimpin oleh Long Aotian, dengan senyum mengejek tersungging di wajahnya. Sepupu besar, pada saat ini, para petinggi keluarga Yun Sui Long juga terkejut. Ketika mereka melihat Long Aotian yang sangat malu, mereka merasa seolah-olah telah melihat tulang punggung mereka. Mereka segera berkumpul di sekelilingnya dan berbicara dengan suara rendah. Long Aotian tampak sangat malu saat itu, otot-otot wajahnya terus berkedut. Setelah merasakan semua orang kuat dari keluarga Long berkumpul di sekitarnya, tubuhnya mulai gemetar hebat. Kapan dia pernah membutuhkan kekuatan sampah ini untuk membasmi seekor semut? Semut, kau pikir kau baru saja mengalahkanku semua anggota keluarga Long, berdiri dan siapkan formasi penjara naga. Hari ini, aku akan membasmi anak ini tanpa tempat pemakaman. Tak lama kemudian, tatapan gila dan ganas muncul di mata Long Aotian, lalu ia menggertakkan gigi dan berbicara dengan kejam. Ya, setelah mendengar perintah Long Aotian, para prajurit keluarga Yun Sui Long saling memandang, mengertakkan gigi, dan bergerak menjauh. Kemudian, dengan Long Aotian sebagai pusatnya, sebuah formasi misterius dengan cepat terbentuk. Du Fei, aku mungkin bukan satu-satunya lawanmu, tapi kali ini, jika aku tidak menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu sampai mati, aku tidak akan disebut Long. Long Aotian menatap langit dengan tatapan ganas, lalu mengepalkan tangannya dengan keras. Siapkan formasi. Memanggil. Mengikuti teriakan keras Long Aotian, cahaya yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuh selusin pendekar bela diri setengah langkah dari keluarga Yun Sui Long secara bersamaan. Cahaya-cahaya ini menyebar dalam sekejap dan terhubung satu sama lain. Tiba-tiba, fluktuasi energi sejati yang melonjak dan kuat menyebar, dan fluktuasi semacam itu begitu kuat sehingga tak tertandingi. Merasakan fluktuasi semacam ini, bahkan para master dari kekuatan besar lainnya pun sedikit berubah ekspresinya. Keluarga Yun Sui Long memiliki begitu banyak master yang bergabung untuk menyerang, dan kekuatannya memang luar biasa. Formasi penjara naga milik keluarga Yun Sui Long. Du Yuntian menatap pemandangan itu, lalu sedikit mengernyit. Bahkan ia merasa formasi sebesar itu agak rumit. Mungkinkah Du Fei benar-benar tidak takut padanya? Mungkin, pada saat yang tepat, ia juga harus bertindak. Du Fei, tamatlah kau. Di lapangan, Long Aotian tersenyum muram, dan darah di wajahnya membuatnya tampak seperti hantu jahat. Kemudian, sejumlah besar cahaya melonjak pada saat yang sama dan langsung berubah menjadi tirai cahaya, menutupi Du Fei sepenuhnya. Formasi penjara naga, naga terjebak cahaya. Cahaya di langit memadat, dan akhirnya membentuk pilar cahaya raksasa di udara. Di dalam pilar cahaya itu, terdapat gelombang pengaruh yang sangat mengerikan. Jelas, dengan begitu banyak orang kuat yang berkumpul untuk menyerang pada saat yang sama, serangannya pun sangat dahsyat. Du Fei, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak membasmiku sekarang. Sekarang, matilah kau. Long Aotian menatap Du Fei dengan marah, tertawa terbahak-bahak ke langit, lalu ia menggerakkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya yang memadatkan energi sejati puluhan orang tiba-tiba meraung, menembus kehampaan, dan langsung menyerbu ke arah Du Fei dengan kekuatan yang tak tertahankan. Du Fei menyaksikan pemandangan ini dengan sedikit fluktuasi di matanya. Namun, bahkan ketika menghadapi serangan formasi yang mengumpulkan kekuatan semua orang kuat di keluarga Long, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, di bawah tatapan langit, dia perlahan melangkah maju, dan suara dingin itu langsung bergema di langit. Karena kau, Long Aotian, masih punya harapan, maka hari ini aku akan menghancurkan harapanmu sepenuhnya. Sampah akan tetap menjadi sampah. Saat teriakan dingin itu terdengar, dan ki yang sangat dingin tiba-tiba muncul di tubuh Du Fei. Pada saat yang sama, dan ki tersebut dengan cepat berkumpul menuju tombak penghancur dunia di telapak tangannya. Saat ramuan energi ini menyatu, lapisan-lapisan kristal es terus menyebar dari tombak penghancur dunia, akhirnya membentuk tombak kristal es sepanjang lebih dari 3 meter. Pada saat yang sama, aura dominasi yang tak tertandingi terpancar dari tombak itu, kekuatannya yang luar biasa memikat dan menakjubkan. Senjata tiran menghancurkan dunia. Suara itu, yang dipenuhi kesombongan tak berujung, perlahan bergema di seluruh tempat. Di saat yang sama, aura kesombongan yang mengerikan langsung menyebar. Pada saat ini, energi vital seluruh dunia mulai mendidih lagi. Bahkan di bawah fluktuasi yang mengerikan ini, langit pun mulai sedikit bergetar. Serangan sekuat itu mengejutkan semua orang. Jurus yang sama, yang dilepaskan Du Fei,
2 kali lebih kuat daripada yang digunakan Liu Hong hari itu. Mereka tak terbayangkan bagaimana Du Fei, seorang master bela diri setengah langkah tingkat puncak, bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu dari tombak tiran penghancur dunia. Ledakan. Dengan sekali tebasan, tanah di bawahnya hampir runtuh seketika, dan retakan besar dengan cepat menyebar ke segala arah. Kekuatan sebesar itu sungguh mengerikan untuk ditonton. Di bawah kekuatan dahsyat ini, tombak raksasa itu melesat menuju sinar cahaya dahsyat yang ditembakkan dari udara. Meskipun sinar cahaya ini mengandung energi sejati lebih dari 10 anggota kuat keluarga Yun Suilong, dan serangan semacam ini kemungkinan besar hanya akan dihalangi oleh beberapa orang yang hadir, belum tentu tak seorang pun dapat menahannya. Dan begitu saja, di bawah tatapan tegang semua orang di antara hadirin, 2 serangan yang hampir mengguncang bumi akhirnya bertabrakan satu sama lain seperti 2 meteorit setelah beberapa tarikan napas. Ledakan. Pada saat tumbukan, langit dan bumi seakan berguncang. Cahaya menyilaukan meledak, langsung merobek awan di atas seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, mata seluruh ibu kota kekaisaran tertuju pada tempat ini. Tatapan semua orang tertuju pada cakrawala, lalu keterkejutan tampak di wajah mereka. Di bawah tatapan kaget semua penonton, kebuntuan imajiner itu tidak terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kehancuran yang hampir seperti kekalahan telak. Di hadapan tombak yang tampaknya dipegang oleh seorang dewa, sekalipun Long Aotian dan yang lainnya melancarkan serangan gabungan dengan formasi mereka, mereka tetap tidak mampu menggoyahkan tombak yang mendominasi itu sedikit pun. Ledakan. Hanya pada saat pertama konfrontasi, retakan muncul pada berkas cahaya yang kuat di bawah tatapan mata yang ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat retakan ini, wajah Long Aotian dan master keluarga Yun Suilong lainnya akhirnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa serangan yang dilancarkan oleh hampir 20 master seni bela diri setengah langkah akan dikalahkan begitu cepat oleh Du Fei. Baru sekarang Long Aotian akhirnya mengerti bahwa semut yang dipandang rendah olehnya ternyata memiliki kekuatan tempur sejati yang mengerikan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal karena saya sudah mengerti hal ini. Ledakan. Sinar cahaya yang sangat besar itu akhirnya tidak mampu menahan tembakan yang sangat kuat, dan meledak tepat di bawah tatapan orang-orang itu. Dampak energi yang mengerikan menyapu dalam sekejap, disertai angin kencang, pasir, dan batu beterbangan di antara langit dan bumi. Bahkan perisai ki yang dibentuk bersama oleh 6 pria yang sangat kuat mulai sedikit bergetar saat ini, dan orang-orang di balik perisai juga mengalirkan ki mereka satu persatu untuk menstabilkan tubuh mereka. Engah, angin kencang energi menyapu keluar, dan wajah Long Aotian dan yang lainnya yang pertama kali terkena menjadi pucat dalam sekejap. Kemudian seteguk darah menyembur keluar, dan wajah mereka langsung menjadi sangat pucat. Tidak, kalau kau berani membasmi siapapun dari keluarga Yun Suilongku, kau akan mendapat masalah tak berujung. Kami di keluarga Yun Suilong punya banyak sekali prajurit tangguh. Kalau kami semua bergabung, kami bisa menghancurkanmu sampai mati. Kau hanya akan mendapatkan musuh yang tak tertahankan. Keluarga Yun Suilong kita didukung oleh Sekte Junwu. Kau tidak boleh menyinggung mereka. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Yun Suilong yang awalnya sangat arogan mulai meraung keras di bawah bayang-bayang kematian. Apa gunanya bicara sekarang, aku sudah bilang akan menghabisi seluruh keluarga Yun Suilong hari ini. Du Fei tetap bergeming. Ia sama sekali tidak menaruh hati pada anggota keluarga Yun Suilong yang berkuasa ini. Lagi pula, ia mengerti bahwa hanya karena Ling dan Nu mengganggu Long Yang, ia punya kesempatan untuk menyerang. Kalau tidak, ia tidak akan punya kesempatan seperti itu. Karena itu, ia tidak bisa membiarkan anggota keluarga Yun Suilong yang berkuasa ini lolos begitu saja hari ini. Jika ingin mencapai tujuan, kamu harus tegas dan kejam. Jika kamu berhati lembut, kebaikan takkan pernah ada habisnya. Jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan seseorang, salahkan saja si Guk-Guk tua Long. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak menyetujui syaratku? Tombak raksasa yang penuh dengan kekuatan penghancur itu jatuh dengan keras, dan bumi runtuh seketika. Melihat Du Fei yang tampak tak menunjukkan belas kasihan, ekspresi Long Aotian dan yang lainnya berubah drastis. Mereka dengan panik mengerahkan sisa energi sejati di tubuh mereka untuk segera membentuk perisai cahaya di depan mereka. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Du Fei mencibir melihatnya. Jika pertahanan seperti ini berhasil melawan jurus penghancur dunia ini, maka sesuatu yang benar-benar jahat pasti sedang terjadi. Karena itu, saat jurus ini dilepaskan, energi yang terkandung di dalam tombak raksasa itu langsung menghancurkan perisai cahaya itu menjadi debu. Dor, dor, dor. Di bawah kekuatan yang mengerikan seperti itu,
dua master bela diri setengah langkah yang kuat dari keluarga Yun Suilong yang berada di garis depan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Du Fei, kau akan menyesali ini. Kami, keluarga Yun Suilong, akan memburumu seperti guk-guk liar. Seorang prajurit kuat dari keluarga Yun Suilong yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi master bela diri meraung dengan liar, lalu seluruh tubuhnya bergetar dan meledak dalam sekejap. Kami, keluarga Yun Suilong, akan melawanmu sampai mati. Bang 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 bang. Di tengah raungan yang melengking dan penuh kebencian, sosok-sosok terlihat seketika berubah menjadi kabut berdarah. Pada akhirnya, hanya Long Aotian yang tersisa berjuang untuk bertahan. Ekspresi Long Aotian sangat muram. Ia telah dengan panik memacuki dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Jika ia bukan seorang pria yang terampil, ia pasti sudah mati sekarang. Namun, meskipun begitu, ia berada di bawah tekanan yang luar biasa, seolah-olah ia berada di ambang kehancuran kapan saja. Ledakan. Setelah berjuang cukup lama, tombak besar di udara akhirnya bergetar sedikit dan berubah menjadi titik cahaya. Engah. Long Aotian memuntahkan seteguk darah lagi, tubuhnya bergetar di tempat, dan ia mundur selangkah. Lalu, ia memuntahkan seteguk darah lagi, lalu, ia bergetar di tempat lagi dan mundur selangkah. Ia mundur selangkah demi selangkah, puluhan langkah. Wajahnya sepucat kertas. Saat seteguk darah terakhirnya menyembur keluar, ia akhirnya tak kuasa menahan diri dan terduduk di tanah. Saat itu, ia seakan kehilangan kekuatan untuk menyimpan dendam. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap darah yang berceceran di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa saat yang lalu, para anggota keluarga Yun Suilong yang berkuasa yang masih hidup kini, berlumuran darah. Hehehe, kau memang pantas menjadi jenius nomor satu di keluarga Yun Suilong, bahkan dinasti Daan. Dalam keadaan seperti ini, kau masih saja kesulitan bertahan hidup. Bahkan aku harus mengagumimu karenanya. Di udara, Du Fei memegang tombak penghancur dunia, menatap Long Aotian dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Long Aotian memuntahkan seteguk darah lagi. Ia tak mampu lagi menopang tubuhnya dan langsung jatuh. Saat itu, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa meskipun Long Aotian belum mati, ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Seluruh aula tampak hening saat itu. Semua orang menatap pemandangan ini, lalu terkesiap. Hanya dengan satu pukulan, begitu banyak anggota keluarga Yun Suilong yang kuat tak berdaya, dan satu-satunya yang selamat, Long Aotian, secara tak terduga mengalami nasib seperti itu. Semua orang menatap sosok ramping di udara dengan sedikit rasa kagum sekaligus takut. Adegan ini menyadarkan mereka bahwa pria ini bukanlah orang baik. Jika kau menyinggung orang ini, aku khawatir siapapun dirimu, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Di klan Yun Suidu, keturunan keluarga Du menyaksikan kejadian ini, masing-masing menelan ludah. Klan Yun Suidu dan klan Yun Suilong telah bertempur selama bertahun-tahun, tanpa pernah mendapatkan keuntungan apapun. Namun, yang mengejutkan mereka, seorang pria dari keluarga cabang telah membasmi begitu banyak anggota klan Yun Suilong, melakukan sesuatu yang tak seorang pun dapat lakukan. Pria dari keluarga cabang ini benar-benar. Ledakan. Di udara, Long yang menamparkan balik budak Lingdan itu dengan telapak tangan yang ganas, dan tatapannya yang penuh kebencian tertuju pada Du Fei. Saat ini, ia bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, tetapi aura pembasmi yang terpancar dari sosoknya telah melonjak hingga ekstrim. Setelah melihat begitu banyak anggota keluarga terbasmi di depannya oleh Du Fei, bahkan Long yang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Seolah merasakan tatapan Long Yang, Du Fei menoleh sedikit, menatap ke udara, lalu melambaikan tangan kanannya. Budak Lingdan, yang tubuhnya kini dipenuhi banyak bekas luka, mundur di depannya. Setelah menyuntikkan segenggam Yanzong dan dengan santai, ia tersenyum tipis dan berkata, "Guk-guk tua Long, jangan marah begitu. Tenanglah, jangan khawatir, setelah aku membasmimu, aku akan mengirim semua generasi muda keluarga Yun Suilongmu untuk menemanimu." Melihat tatapan dingin Du Fei, Long Yang, bagaimanapun juga, adalah orang yang sangat kuat. Wajahnya sedikit berkedut, lalu ia menatap Du Fei dengan tatapan sinis, dan berkata dengan dingin, "Anak muda, kekejamanmu di luar dugaanku. Namun, aku khawatir kau sudah di ujung kekuatanmu saat ini kau ingin membasmiku dengan budak pil ajaibmu mimpi yang bodoh." Mendengar ini, Du Fei tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, "Kau lupa satu hal. Pil teratai es ada di tanganku. Selama aku mau, aku punya kekuatan tempur tak terbatas. Menurutmu, berapa peluang untuk membasmimu jika aku menggabungkan kekuatanku dengan budak pil roh itu? Oh,
kukatakan sekarang juga, saat aku membasmi si pecundang Long Bai itu, aku bahkan tidak menggunakan jimat bela diri. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei menghentakkan kakinya keras-keras, dan seketika, energi filter ATS di tubuhnya meledak keluar lagi dengan cepat, langsung memenuhi tubuhnya, membuat kekuatannya seketika pulih ke kondisi puncaknya. Orang ini, sungguh kemampuan pemulihan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, banyak orang diam-diam terkejut. Dengan kecepatan pemulihan yang begitu mengerikan dan kekuatan tempur yang begitu dahsyat, tak heran jika dengan kekuatannya yang setengah langkah menuju puncak sekte bela diri, ia berani menantang ahli sekte bela diri sejati. Di udara, Long yang dapat melihat dengan penglihatannya yang tajam bahwa, meskipun masih menderita beberapa luka, kekuatan Du Fei pasti telah kembali ke kondisi puncaknya. Dan jika orang ini dan budak pil roh bekerja sama, bahkan dia pun akan merasa sangat sulit untuk dihadapi. Karena itu, saat ini, ekspresi Long yang menjadi sangat muram. Apakah kau ingin menunggu sampai aku membereskanmu, lalu membiarkanku menghabisi seluruh keluarga Yun Suilong atau kau siap memberitahuku apa yang ingin ku ketahui sekarang? Du Fei tidak menyerang secara langsung, tetapi tiba-tiba tersenyum muram, lalu berbicara perlahan. Kau Long yang menatap Du Fei sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, saat ini, kau masih ingin tahu hal-hal itu, jadi kenapa aku akan memberitahumu? Aku akan membiarkanmu mati dengan keputusasaan yang tak berujung. Benar, ayahmu, Du Tian, memang pernah berada di tangan keluarga Yun Suilongku. Tapi setengah bulan yang lalu, kami menyerahkannya kepada orang lain. Siapa itu? Du Fei menghela napas lega ketika mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Hehe, meskipun kukatakan, kau masih bisa balas dendam, kurasa kau bahkan belum pernah mendengar nama itu. Biar kukatakan, orang yang membawa ayahmu pergi berasal dari kekuatan super. Kekuatan itu bernama Taichu Jun Wuzong. Long yang tersenyum kejam, lalu berbicara dengan nada sinis. Taichu Jun Wuzong lalu, Jun Wuzong. Du Fei sedikit mengernyit. Tebakanmu benar, Taichu Jun Wuzong memiliki hubungan dekat dengan Jun Wuzong. Harus dikatakan bahwa Jun Wuzong hanyalah kekuatan kecil di pinggiran Taichu Jun Wuzong. Namun, kekuatan kecil di pinggiran ini sudah merupakan kekuatan pamungkas dinasti Daan kita. Adapun Taichu Jun Wuzong, itu adalah eksistensi yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Junior, sekalipun kau bisa membasmiku, di mata mereka, kau tetaplah seekor semut. Kalau begitu, kenapa kau tidak mati saja? Hahaha. Long yang tertawa terbahak-bahak, tampak seperti orang gila. Namun, ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah karena kata-katanya. Ia hanya berkata dengan tenang, jadi, kalau begitu, orang yang membasmi keluarga Yun Suilongku hari itu adalah kau. Aku hahaha, tentu saja tidak. Aku bisa memberitahumu siapa orang itu sekarang. Orang itu adalah Tetua Agung Sekte Junwu, Wu Xinyu. Jadi apa kau akan membalas dendam sendiri, salah satu dari 3 makhluk tertinggi terkuat di dinasti Daan? Bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Hahaha. Wu Xinyu, ternyata dia. Mata Du Fei sedikit menyipit, lalu dia menarik napas lagi dan berkata perlahan, karena kau begitu galak dan bisa memanggil angin dan hujan di dinasti Daan ini, kenapa kau repot-repot dengan keluarga kecil Du kami? Apa kau pikir aku akan percaya jika kau berkata begitu? Hahaha, kenapa aku harus mengganggumu? Apa kau tidak tahu kalau keluarga Dumu? Engah, Long yang baru setengah jalan berbicara ketika tiba-tiba, raut wajahnya yang gila membeku. Kemudian, ia perlahan menundukkan kepalanya tak percaya dan melihat lengan giok putih terjulur dari jantungnya, dan darah langsung mengalir keluar dari dadanya. Long Yang, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh perlahan terdengar. Desir, tatapan seluruh penonton langsung tertuju ke udara, dan semua orang merasa sedikit seperti akan gila. Long Yang, kepala keluarga Yun Suilong, salah satu orang paling berkuasa di dinasti Daan, ternyata sudah mati. Bahkan Du Fei menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, tatapannya jatuh pada telapak tangan putih Bak Giok itu, dan sudut matanya sedikit berkedut. Dari telapak tangan ini, ia bisa melihat niat membasmi dan tekanan yang tak berujung. Ia tahu bahwa jika pihak lain mau, pukulan itu bisa saja mengenainya. Pah! Sesaat kemudian, seluruh tubuh Long yang sedikit gemetar. Seorang master bela diri sekuat itu bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat terakhir. Kemudian, ia dilempar ringan olehnya dan jatuh langsung ke tanah, mati suri. Saat tubuh Long yang terlempar ke tanah, semua orang dapat dengan jelas melihat sosok ramping yang tiba-tiba muncul di udara. Sosok itu melayang di udara, kakinya menapak di kehampaan. Ia mengenakan jubah putih panjang yang berkibar tertiup angin.
Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah tampan, nyaris seperti Ibel. Namun, meski begitu, tak seorang pun berani meremehkannya. Bahkan senyum tipisnya pun seolah memancarkan niat membasmi diam-diam yang membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Begitu mereka melihat wajah pria itu dengan jelas, suasana berubah menjadi hening yang mencekam. Bahkan anggota keluarga Yun Suilong, yang kepala keluarganya terbasmi tepat di depan mata mereka, kini sedikit gemetar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan aneh ini berlangsung selama beberapa saat, dan tiba-tiba, di panggung tinggi tempat Jun Wuzong berdiri, sosok-sosok di panggung itu dengan cepat melompat keluar seperti orang gila, melayang di udara, dan kemudian berteriak serempak, "Salam, kakak senior." Ledakan. Saat suara itu jatuh, banyak orang tak kuasa menahan napas. Pada saat ini, semua orang yang hadir akhirnya memastikan bahwa orang yang datang tak lain adalah puncak kompetisi istana sebelumnya, kakak senior Jun Wuzong. Ye Qingma. Bahkan Long Aotian, yang terbaring setengah mati di tanah, tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya ketika melihat pria ini muncul dan membasmi leluhurnya sendiri. Sebaliknya, ia menatap Du Fei dengan kebencian sejenak, lalu tersenyum dingin. Sebenarnya orang ini, kali ini, kita benar-benar dalam masalah. Du Yuntian sedikit mengernyit, menatap mayat Long Yang, ekspresinya sangat muram. Kepala 5 keluarga Yun Sui semuanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika Long Yang terbasmi seketika, bukankah itu berarti dia dan yang lainnya pasti bukan tandingan orang ini seberapa jauh Ye Qingma telah berkembang. Di kediaman keluarga kerajaan, Huang Purui menatap sosok Ye Qingma dengan keterkejutan di matanya. Ia pernah mendengar tentang kejeniusan Ye Qingma sebelumnya, tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa ia bisa sekuat itu. Dibandingkan dengan orang ini, Long Aotian, yang dikenal sebagai jenius nomor 1, hanyalah sampah. Du Fei, bagaimana kau akan menghadapi situasi ini? Tatapan Huang Purui jatuh ringan pada Du Fei, lalu ia bergumam. Di udara, Ye Qingma menatap Du Fei dengan tenang, senyumnya yang tak terpahami. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, hantu tua itu terlalu banyak bicara omong kosong. Dia banyak bicara. Aku yakin dengan kecerdasanmu, kau seharusnya tahu kenapa aku datang ke sini, kan? Datang untuk membasmiku. Du Fei mencibir. Aku tidak harus membasmimu. Selama kau bersedia bergabung dengan Sekte Junwuku, dengan bakatmu, kau bisa menggantikan posisi Fu Hao. Bahkan jika kau menjadi kakak kedua Sekte Junwu, itu bukan hal yang mustahil. Bahkan, setelah aku menjadi pemimpin sekte, kau akan menjadi tetua agung Sekte Junwu. Bagaimana? Tanya Ye Qingma sambil tersenyum. Oh, apa syaratnya? Tanya Du Fei tanpa mengubah ekspresinya. Syaratnya sangat sederhana. Serahkan benda di tubuhmu. Kau tahu maksudku. Sedangkan untuk pil teratai es, aku akan memberikannya padamu, kata Ye Qingma ringan. Benda itu, ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan kemudian dia mengerti bahwa yang dimaksud Ye Qingma adalah Xiao Bai. Kau menghabisi seluruh keluargaku dan menangkap ayahku hidup-hidup, hanya demi benda itu. Du Fei sedikit mengernyit. Kau sangat pintar. Kalau begitu, aku akan menghadiahimu satu hal lagi. Asal kau menyerahkannya, aku akan datang sendiri untuk menjemput ayahmu kembali, dan menjadikannya pengikut sekte luar Jun Wuzongku. Bagaimana? Tanya Ye Qingma sambil tersenyum. Menatap kakak tertua sekte Junwu di depannya, tatapannya jatuh pada Long Yang di bawah. Setelah beberapa saat, Du Fei menarik napas dan berkata perlahan, syaratnya sangat bagus, tapi aku tetap menolak. Kenapa? Bukankah syarat yang kuberikan cukup baik? Ye Qingma memiringkan kepalanya sedikit. Ini tidak ada hubungannya dengan syarat-syaratnya. Alasannya sangat sederhana. Aku tidak percaya padamu. Jika aku memberimu benda itu, aku khawatir di saat berikutnya, nasibku akan sama dengan guk-guk tua itu. Kan? Du Fei tersenyum dingin dan berbicara perlahan. Yah, kau memang pintar, tapi sayangnya, semakin pintar orang, semakin cepat pula mereka mati. Awalnya aku ingin menghemat energi, tapi sepertinya aku benar-benar tidak bisa. Ye Qingma menghela napas pelan, lalu melangkah maju dengan ringan. Ledakan, vitalitas langit dan bumi di udara tiba-tiba mendidih, dan Du Fei, yang melayang di udara, tiba-tiba mengubah ekspresinya, mengambil langkah awan melonjak 9 langit, dan menghindar dalam sekejap. Engah, gelombang ombak menghantam tempat Du Fei baru saja berdiri, langsung menimbulkan beberapa retakan tipis di kehampaan. Wajah Du Fei berubah hanya karena terkena dampaknya, lalu ia menyemburkan seteguk darah. Oh, jurus bela diri tingkat 4 tingkat tertinggi, sepertinya kau punya banyak kelebihan. Melihat Du Fei berhasil menghindari serangannya, wajah Ye Qingma menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu ia berkata dengan ringan. Orang ini,
benar-benar memiliki kekuatan seorang guru bela diri tingkat menengah tingkat 6. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Du Fei, tetapi juga banyak orang dari keluarga kerajaan dan 5 keluarga Yun Sui tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Dengan kekuatan seperti itu, tak seorang pun di dinasti Daan, kecuali 3 guru agung, yang bisa menandinginya. Dan yang terpenting, orang ini bahkan belum berusia 30 tahun. Guru bela diri yang masih sangat muda. Sungguh mengejutkan. Di hadapan pria sekuat itu, kekuatan Du Fei yang setengah langkah menuju puncak alam bela diri bagaikan semut. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Qingma menatap Du Fei dengan serius. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku ingin membasmimu seperti ini, tapi sepertinya menangkapmu hidup-hidup lebih bermanfaat. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Ye Qingma perlahan terulur ke depan, lalu meraih ke arah tempat Du Fei berada. Tertawa, saat dia bergerak, telapak tangan yang dipenuhi energi sejati perlahan muncul di udara, dan kemudian dengan kekuatan hisap yang aneh, ia meraih ke arah tempat Du Fei berada. Tetapi pada saat ini, Du Fei merasa agak aneh karena dia seolah-olah tersegel di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, kekuatan ruang. Orang menyebalkan ini. Pikiran Du Fei bergerak, dan dia dengan cepat mengendalikan budak pil spiritual itu, tetapi dia mendapati bahwa saat ini, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi bahkan gerakan budak pil spiritual itu tampaknya sepenuhnya tersegel. Du Fei ini tamat. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela napas dalam hati. Meskipun Du Fei tadi adalah sosok yang sangat kuat, sekarang di hadapan kakak senior Sekte Junwu ini, ia bahkan tak punya kekuatan untuk melawan. Inilah jurang pemisah antara pembangkit tenaga listrik puncak dan yang disebut jenius. Du Yuntian ragu sejenak menyaksikan kejadian ini sebelum akhirnya menghela napas. Meskipun ia berhasil menangkis Ye Qingma, itu hanya cukup. Jika ia melawannya, seluruh keluarga Du Yunsui kemungkinan besar akan terlibat. Du Yuntian tidak berani melakukannya hanya demi Du Fei. Di istana, Huang Purui sedikit mengernyit, dan setelah sekian lama, akhirnya ia menghela napas. Namun, tepat saat hendak berdiri, ia tiba-tiba sedikit mengernyit, lalu tersenyum tanpa suara. Aku tak percaya kau bisa menangkapku hidup-hidup seperti ini. Du Fei menatap Ye Qingma di depannya sejenak, lalu mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, dan aliran energi sejati mengalir ke tombak penguasa penghancur dunia di tangannya. Kemudian, dengan momentum yang sangat kuat, ia menghantamkan tombak itu ke tempat telapak tangan energi sejati yang perlahan mencengkeramnya berada. Ledakan. Saat tembakan Du Fei mendarat, suara keras tiba-tiba terdengar di kerumunan. Banyak orang kemudian mendongak, menatap udara dengan takjub. Kemudian, wajah mereka membeku. Serangan telapak tangan ini seharusnya membutuhkan waktu yang lama bagi seorang pendekar bela diri tingkat 6 untuk mematahkannya, tetapi sekarang, serangan itu benar-benar dipatahkan oleh Du Fei dalam satu gerakan. Ini tidak ilmiah. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak banyak orang. Melihat jurusnya dipatahkan, wajah Ye Qingma sedikit berubah. Lalu, setelah mengerutkan kening sejenak, ia berkata ringan, siapa yang memulai, kau seharusnya tahu bahwa mereka yang mengganggu urusan Jun Wuzong biasanya tidak akan berakhir baik. Hehehe, apakah ini karakter kakak tertua Jun Wuzong? Kalau yang kau katakan itu ancaman, itu tidak ada artinya. Sesaat kemudian, tawa sinis tiba-tiba terdengar dari segala arah. Sesaat kemudian, ruang di belakang Du Fei tiba-tiba berputar aneh. Sesaat kemudian, bayangan hitam perlahan muncul. Sesaat kemudian, sesosok berjubah hitam muncul dari udara tipis di hadapan semua orang. Dengan munculnya sosok ini, ekspresi Huang Purui, Du Yuntian, Yun Xiao, Sui Yuan, Liu Mei dan yang lainnya di lapangan berubah sedikit hampir seketika. Dia sebenarnya seorang pendekar bela diri tingkat menengah tingkat 6. Huang Purui menarik napas perlahan, tatapan aneh terpancar di matanya. Trik apa lagi yang dimiliki Du Fei ini yang tidak ku ketahui? Dia bahkan menyiapkan orang sekuat itu. Wajah Du Yuntian juga tampak sangat serius. Dengan orang sekuat ini, ditambah Du Fei dan Ling Dan Nu di lapangan, saat ini, keunggulan Ye Qingma di lapangan hampir seketika lenyap. Du Fei ini benar-benar mengerikan. Akan tetapi, sebelum orang-orang itu selesai terkejut, sepotong kehampaan mulai berputar di samping pria berjubah hitam itu, dan kemudian sesosok putih perlahan muncul di hadapan semua orang. Hei, sepertinya nona muda itu sudah memperhitungkan semuanya. Dia sudah menebak situasinya dan meminta kita untuk datang, kan si kecil ini sungguh beruntung. Suaranya yang lembut dan halus begitu lembut sehingga orang bisa merasakan bahwa pemiliknya pastilah seorang wanita cantik yang tak tertandingi. Namun,
Pemilik suara itu memiliki kerudung putih di wajahnya, hanya memperlihatkan penampilannya yang samar. Namun, sosoknya yang semanis buah persik yang berair tetap membuat banyak orang menelan ludah ketika melihatnya. Ini, Master Seni Bela Diri tingkat 6 tingkat rendah, Master Seni Bela Diri lain telah muncul. Banyak orang menarik napas dalam-dalam, menatap udara, lalu tak kuasa menahan napas. Pemandangan di depan mereka sungguh. Seluruh alun-alun Big Bone langsung hening total dengan kemunculan kedua pendekar bela diri ini. Meskipun beberapa orang tidak dapat melihat kekuatan kedua orang ini, mereka memahami sesuatu dari bisikan banyak orang. Siapa kamu? Menghadapi situasi seperti itu, bahkan seseorang sekuat Ye Qingma harus menahan kesombongannya. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Suasana di lapangan menjadi lebih rumit karena kemunculan dua pendekar bela diri yang kuat. Pria berjubah hitam yang melayang di langit menatap Ye Qingma sejenak, lalu menundukkan kepalanya sedikit, memperlihatkan wajahnya yang gelap dan tua, lalu berkata dengan ringan, "Panggil saja aku Gu Zhen." "Bukankah kau dari dinasti Daan?" Ye Qingma mengamati pria yang mengaku sebagai Gu Zhen itu lebih dekat, lalu berbicara dengan nada terkejut. "Entah kita dari dinasti Daan atau bukan, kurasa itu bukan masalah bagi junior sepertimu, kan?" kata Gu Zhen sambil menyeringai. Sambil sedikit mengernyit, Ye Qingma menarik napas sebelum berkata dengan tenang, "Senior, meskipun Anda mungkin tidak tahu dari mana saya berasal, Sekte Junwu sayalah yang bertindak saat ini. Jika Anda berasal dari luar dinasti Daan, Anda pasti pernah mendengar tentang Sekte Junwu Taichu. Sekte Junwu saya adalah sekte luar dari Sekte Junwu Taichu. Jika Anda gegabah melawan kami, itu pasti tidak akan menguntungkan Anda. Bukan tentu saja, selama Anda berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan hari ini, Sekte Junwu saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu kehormatan. Bagaimana menurut Anda?" "Hahaha, kamu memang pandai bicara. Pantas saja kamu bisa menjadi kakak tertua di Sekte Junwu." Gu Zhen tersenyum, menoleh ke arah Du Fei yang sedang memasang ekspresi aneh saat itu, lalu menghela napas dan berkata ringan, "Sayang sekali, meskipun kamu bisa bicara, aku harus menyelamatkan nyawaku. Hari ini, aku harus melindungi si kecil bernama Du Fei ini. Kalau tidak, kalau nona mudaku marah, tulang-tulang tuaku takkan sanggup menahannya." Mendengar ini, ekspresi Ye Qingma sedikit muram, dan kilatan keganasan terpancar di matanya. "Senior, meskipun Anda tidak tahu asal-usul Anda, menyinggung Sekte Junwu, lalu menyinggung Sekte Junwu Taichu, bukanlah tindakan yang bijaksana. Itu bisa membawa bencana bagi klan dan sekte Anda kapan saja. Mohon pikirkan baik-baik. Hahaha, apa Sekte Junwu sehebat itu soal Panji Sekte Junwu Taichu? Kau seharusnya tidak terlalu bangga. Siapapun yang tahu sedikit pun tahu bahwa Sekte Junwu Taichu memiliki setidaknya 800, bahkan mungkin 1000, kekuatan sekte luar sepertimu. Jangan bilang aku menghancurkan bisnismu sekarang. Bahkan jika aku menghabisi seluruh Sekte Junwu-mu, Sekte Junwu Taichu tidak akan berani kentut." Percaya atau tidak, Gu Zhen tertawa terbahak-bahak, dan nada sarkasme dalam kata-katanya sangat kentara. Namun, kesombongannya membuat ekspresi Ye Qingma sedikit berubah. "Kalau begitu, senior pasti orang kuat dari negara adik kuasa tertentu." Ye Qingma memang jagoan. Setelah memikirkannya dengan jernih, ekspresinya sedikit berubah. Jelas, ia juga sedang bergulat dengan hati nuraninya saat ini. Sepertinya pria bernama Gu Zhen ini bukan orang biasa, dan wanita di sampingnya mungkin juga bukan orang biasa. Dia bisa dengan mudah mengirim dua master bela diri. Wanita yang mereka bicarakan mungkin bukan orang biasa. Namun, bagaimana mungkin Du Fei ini ada hubungannya dengan orang seperti itu? Kalau tidak salah, saya khawatir wanita itu mungkin orang dari tempat misterius itu. Mata Huang Purui sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat, ia berbicara perlahan. Huang Puchen, yang berdiri di samping Huang Purui, menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Seiring berjalannya waktu, situasi menjadi semakin kacau, dan latar belakang Du Fei menjadi semakin misterius. Dalam situasi seperti itu, bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani bertindak gegabah. Namun, meskipun situasi saat ini agak menguntungkan Du Fei, dua monster tua dari pihak Jun Wuzong belum muncul. Jika kedua monster tua itu muncul, bahkan jika dua orang kuat Wuzong beraksi, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari sini hidup-hidup. Huang Purui menggosok alisnya dan berkata perlahan. Sebenarnya, dalam situasi ini, jika Du Fei ingin pergi, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ayah, Anda telah mendengar apa yang baru saja dikatakan. Saya khawatir Du Fei tidak akan pergi begitu saja. Dan dengan temperamen Ye Qingma, sepertinya kedua orang ini akan bertarung sampai mati kali ini.
Du Fei ini benar-benar di luar imajinasi kita. Huang Puchen mendesah. Pupil mata Huang Purui sedikit mengecil. Setelah beberapa saat, ia menatap sosok Du Fei dan berkata ringan, kuharap orang ini tahu bahwa saat ini ia bukan tandingan Ye Qingma. Dengan begitu, situasi hari ini pasti akan sulit ditanggung. Jika ia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati dan memprovokasi kedua monster tua itu, aku khawatir. Di tempat keluarga Yun Sui Du Yuntian menyipitkan matanya dan menatap langit, lalu tersenyum pahit setelah beberapa saat. Tuan keluarga, saat Du Yuntian tersenyum pahit, sebuah suara samar terdengar di belakangnya. Ada apa? Du Yuntian menoleh ke belakang dan mendapati Du Hao telah muncul di belakangnya. Saya pribadi telah mengunjungi keluarga Yun Suilong, dan Du Tian tidak ada di sana. Setelah saya menangkap beberapa orang dan menyiksa mereka, saya mengetahui bahwa Du Tian tampaknya telah dikirim ke Sekte Junwu beberapa hari yang lalu, kata Du Hao ringan. Jadi, apa yang dikatakan Long yang tadi benar. Jadi, mungkin tidak mudah bagi Du Fei untuk menyelamatkan ayahnya kali ini. Semoga dia tahu kapan harus maju dan mundur hari ini. Dalam situasi seperti ini, bahkan keluarga Yun Sui Du kita pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Du Yuntian mendesah, sedikit kepahitan muncul di bibirnya. Kapan keluarga Yun Sui Du yang bermartabat menjadi begitu tak berdaya? Dari mana orang ini menemukan orang-orang kuat ini untuk membantunya? Apa kau punya ide? Du Xuan mengerutkan kening dan menatap langit, berbicara dengan ringan. Tidak, tapi kedua pria kuat ini tampak agak familiar, seolah-olah aku pernah melihat mereka di sana sebelumnya. Du Qian juga sedikit mengernyit, tetapi menghela napas setelah beberapa saat. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum getir. Situasi hari ini sungguh di luar dugaan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi aneh di wajah Du Qian dan Du Xuan, ekspresi Yun Yuqing bahkan lebih aneh. Ia menatap tajam kedua sosok yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan berkata dengan ragu, mereka adalah dua orang kuat yang muncul di kota Bu Yue hari itu. Bagaimana mungkin? Berbagai tatapan aneh dari penonton tidak mengubah ekspresi Du Fei. Saat kedua pria itu muncul, ia langsung mengenali mereka sebagai dua tuan misterius yang telah membawa Xiao Ai pergi hari itu. Ia samar-samar tahu alasan kemunculan mereka. Setelah memperhatikan mereka berdua beberapa saat, Du Fei akhirnya menghela napas dan berpikir, apa maksud kedua orang ini kali ini? Tuan, mungkinkah pelayan kecil Anda mengirim mereka untuk melindungi Anda hari itu? Saya melihat bahwa latar belakang pelayan kecil Anda sangat luar biasa. Jika wanita yang mereka bicarakan benar-benar pelayan kecil Anda, maka Anda beruntung kali ini, Tuan. Xiao Bai menjawab cepat dalam hati Du Fei. Dikirim oleh Xiao Ai. Du Fei sendiri merasa agak tak terbayangkan ketika memikirkan hal ini, dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Ia tak percaya gadis kecil dulu telah menjadi orang penting yang mampu memimpin orang sekuat itu. Tuan, jangan pedulikan siapa yang mengirim kita. Situasi hari ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ye Qingma ini terlalu menakutkan. Bahkan jika aku bertindak, kita tidak punya peluang untuk menang. Satu-satunya cara adalah mundur dulu, baru menyusun rencana lain. Lagi pula, mulai hari ini, keluarga Yun Suilong dianggap hancur. Bahkan jika kita tidak bertindak, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama dan akan ditelan oleh 4 keluarga Yun Sui lainnya. Tujuan kita telah tercapai. Mengenai masalah ayahmu, kita tidak punya cara untuk mengatasinya dengan kekuatan kita saat ini. Namun, selama mereka tahu bahwa target mereka adalah aku, selama kau baik-baik saja, kurasa mereka tidak akan berani menyerang Tuan tua. Tuan, mundur. Xiao Bai terdiam sesaat sebelum ia berbisik dalam hati Du Fei. Ya, Du Fei mengangguk perlahan. Meskipun masih merasa sedikit enggan, ia tahu Xiao Bai benar. Meskipun ia masih punya beberapa trik, ia mungkin tidak punya kekuatan untuk mengandalkannya mengalahkan Ye Qingma dan menyelamatkan ayahnya. Jadi, daripada berjuang keras hari ini, lebih baik mundur dulu dan menyusun rencana nanti. Aku pasti akan pergi ke Jun Wuzong, dan aku pasti akan membasmi Ye Qingma. Ayo mundur dulu. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya menggigit bibirnya dan berkata dengan enggan, tapi kau boleh pergi. Tapi kita harus menagih bunganya dulu. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Du Fei menyapu dan jatuh pada Long Aotian di bawah. Tuan, saya khawatir kita tidak punya waktu untuk membasminya hari ini. Tidak mudah melakukan ini di bawah pengawasan Ye Qingma, kata Xiao Bai dengan sedikit ragu. Sekalipun sulit, masalah ini harus diselesaikan. Aku tidak suka membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Du Fei bergumam pelan dalam hati. Kemudian, tanpa ragu lagi, ia mengayunkan tangan kirinya,
dan ribuan pil Yanzong disuntikkan ke tubuh budak Lingdan di sampingnya. Namun, begitu Du Fei bergerak, Ye Qingma yang sedang melamun menyadarinya. Ia mengalihkan pandangannya sedikit dan mendarat di tubuh Du Fei. Ia tersenyum dingin dan berkata, Du Fei, meskipun aku tidak tahu di mana kau menemukan dua orang kuat ini untuk diserang, jika aku tidak bisa menghentikanmu hari ini, bagaimana aku, Ye Qingma, bisa meyakinkan orang lain di masa depan? Kapan aku bilang akan pergi? Du Fei menatap Ye Qingma dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Desir, mengikuti gerakan Du Fei, budak pil roh itu sudah menghindar. Ye Qingma tanpa sadar bergidik dan hendak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya gemetar dan dia berteriak, "Nak! Beraninya kau!" Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, budak Lingdan sudah muncul di depan Ye Qingma dan meninju ke depan dengan ganas. Desir. Hampir bersamaan, Du Fei muncul di hadapan Long Aotian. Ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Long Aotian, mengangkat tubuhnya langsung dari tanah. Du Fei, beraninya kau. Long Aotian sudah kehilangan kekuatan untuk melawan saat ini. Du Fei memegangi tenggorokannya dan hanya bisa berbicara dengan wajah memerah. Kau tak pernah menyangka kalau kakak seniormu bertindak, kau akan mati di tanganku. Du Fei menatap Long Aotian tanpa ekspresi apapun, hanya tersenyum lembut. Setelah memutuskan untuk pergi, ia tahu bahwa dengan bakat Long Aotian, ia harus membasminya sebelum pergi. Jika tidak, orang ini akan menjadi masalah besar terakhirnya di masa depan. Lagi pula, gelar jenius super bukanlah sesuatu yang bisa diberikan siapapun kepada dirinya sendiri. Kamu tidak menginginkan aku. Mata Long Aotian merah, dan di kedalaman matanya, ada cahaya putih aneh yang samar-samar menggeliat. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku tidak akan menyerang siapapun dari keluarga Yun Suilongmu. Lagi pula, aku tahu ada jiwa bela diri yang rusak di tubuhmu. Aku akan membantumu mengambil benda itu. Kau bisa pergi tanpa khawatir. Du Fei tersenyum tipis, dan niat membasmi di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Melihat ekspresi Du Fei saat ini, tubuh Long Aotian tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan. Di udara, Ye Qingma mengayunkan lengan bajunya dengan ganas, menghempaskan budak pil roh itu, matanya berkilat marah. Jika Du Fei membasmi Long Aotian di depannya dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa meyakinkan orang lain di masa depan? Nak, berani sekali kau. Haha. Apa yang dia takutkan? Gu Zhen melangkah ringan, menghalangi jalan Ye Qingma, dan berkata sambil tersenyum pelan. Apa maksudmu? Ye Qingma menggertakkan giginya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Selama anak ini bisa pergi dengan selamat, misiku akan tercapai. Tentu saja, jika dia ingin menyelesaikan dendamnya sebelum pergi, aku akan tetap memberinya kesempatan ini, kata Gu Zhen ringan. Jangan pikir aku tidak bisa membasminya hanya karena kau melindunginya. Meskipun kau juga seorang master bela diri tingkat menengah tingkat 6, jika kita benar-benar bertarung, hasilnya akan sulit diprediksi. Kata Ye Qingma dengan suara berat. Haha, siapa tahu kenapa kita tidak mencobanya? Gu Zhen tersenyum dan bertepuk tangan. Seketika, wanita berjubah putih yang sedari tadi diam itu bergerak dan berdiri berdampingan dengannya di angkasa. Melihat kedua pendekar bela diri ini bergandengan tangan, bahkan raut wajah Ye Qingma pun berubah muram. Kedua orang ini tidak selemah Long Yang, sehingga memungkinkannya untuk menyelinap menyerang dengan sukses. Konfrontasi di udara tidak memengaruhi Du Fei di bawah. Ia menatap Long Aotian dengan acuh tak acuh, yang sedang berjuang mati-matian, lalu perlahan mengulurkan tangan kirinya, menutupi laut Qi dan Tian Long Aotian. Long Aotian, semuanya sudah berakhir. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena ingin mengambil alih keluarga Duku. Fluktuasi energi sejati yang melonjak dengan liar mengembun di telapak tangan Du Fei, dan pada saat ini, ketakutan juga tercermin di wajah Long Aotian. Pada saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan rasa kematian. Du Fei, jangan basmi aku. Ini perseteruan antara kau dan Long Aotian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Selama kau memberiku jalan hidup, aku bersedia mengikutimu. Aku memiliki warisan Sekte Harimau Ibel kuno, dan aku bisa memberimu banyak keuntungan. Namun, saat Du Fei tengah mengerahkan energi sejatinya, tiba-tiba, suara serak terdengar dari tubuh Long Aotian, jelas berasal dari semangat bela dirinya yang hancur. Tatapan Du Fei acuh tak acuh, sama sekali tidak terguncang oleh kata-kata jiwa bela diri yang hancur itu. Ia hanya menatap Long Aotian perlahan, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum lagi. Long Aotian, selamat tinggal. Perseteruanku dengan keluarga Yun Suilongmu berakhir di sini. Jangan khawatir, aku akan segera mengirim gurumu untuk menemanimu. Du Fei menatap wajah Long Aotian yang ketakutan,
dan akhirnya berhenti ragu-ragu, dan kekuatan di telapak tangannya langsung menyembur keluar. Retakan, suara tumpul itu terdengar sangat keras saat ini, dan perjuangan Long Aotian yang panik akhirnya membuahkan hasil. Wajahnya dipenuhi campuran keganasan dan ketakutan, tampak sangat enggan sekaligus menakutkan. Telapak tangan Du Fei dengan lembut menekan laut Qi dantian Long Aotian, di mana laut Qi-nya telah pecah dan darah mengalir keluar dari lukanya, tampak sangat berdarah. Du Fei menatap Long Aotian dengan acuh tak acuh, yang energi kehidupannya dengan cepat memudar di tangannya. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut mengusap telapak tangannya ke tubuhnya, lalu dengan lembut menghempaskan tubuhnya ke tanah. Long Aotian akhirnya mati. Melihat mayat yang tergeletak di tanah, Du Fei akhirnya tahu bahwa pria ini, salah satu dalang yang telah menyebabkan keluarganya hancur dan nyaris lolos dari kematian, akhirnya membayar harga yang pantas diterimanya saat ini. Ayah, aku sudah melunasi utang darah pertama untuk keluarga Du kita. Tunggu aku akan segera menyelamatkanmu, dan aku juga akan menagih utang yang tersisa. Du Fei perlahan menghela napas lega dan akhirnya sedikit rileks. Namun, saat ia hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba pikirannya sedikit tergerak dan tatapannya kembali tertuju pada Long Aotian. Aku tak percaya kau masih menahan diri setelah ini. Long Aotian, sepertinya kau tak akan membiarkanku beristirahat dengan tenang bahkan jika kau mati. Tapi, aku tak akan memberimu kesempatan apapun yang terjadi. Du Fei tiba-tiba tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya, mengulurkan tangannya, dan dengan cepat menekan jari telunjuknya di tengah alis Long Aotian. Kemudian, kekuatan mental yang sangat kuat langsung menyerbu tubuh Long Aotian. Meskipun Du Fei baru saja membasmi Long Aotian, ketika hendak pergi, ia menemukan masih ada sedikit fluktuasi di tubuh Long Aotian. Jika tebakan Du Fei benar, fluktuasi kecil itu pasti berasal dari jiwa bela dirinya yang hancur. Jika hal seperti itu dibiarkan begitu saja, kemungkinan besar akan menjadi bencana besar. Karena itu, dengan kepribadian Du Fei, ia pasti akan menghadapi bencana seperti itu sendiri. Panggilan. Atas dorongan Du Fei, kekuatan mental yang luar biasa kuat terus mengalir di tubuh Long Aotian. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya merasakan fluktuasi aneh dan lemah di hati Long Aotian. Pada saat itu, kekuatan mentalnya langsung membentuk jaring yang menyelimuti area itu sepenuhnya. Du Fei, jangan bertindak terlalu jauh. Aku tidak dendam padamu. Sekalipun kau membasmi Long Aotian, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan mencari guru yang cocok untukku lagi. Kenapa kau harus membasmiku pada saat ini? Roh bela diri yang hancur itu jelas menyadari bahwa ia telah dikurung oleh Du Fei, jadi ia tak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Meskipun aku tidak ingin mendapat masalah denganmu, bahkan jika aku melepaskanmu, kemungkinan besar kau akan jatuh ke tangan Jun Wuzong. Aku tidak tertarik membiarkan musuhku tumbuh lebih kuat. Karena itu, hari ini, aku tidak berniat melepaskanmu. Xiao Bai, serang. Du Fei terkekeh, lalu cepat memberi perintah dalam pikirannya. Mengikuti suara Du Fei, Xiao Bai mengeluarkan suara hem lembut dan langsung menyerbu tubuh Long Aotian. Kemudian, dengan umpan balik Xiao Bai, Du Fei menemukan bahwa saat ini, ada bayangan aneh di hati Long Aotian, dan bayangan itu samar-samar berbentuk harimau. Jelas, itu adalah semangat bela diri yang hancur. Pada saat ini, meskipun terkekang oleh kekuatan mental Du Fei, jelas bahwa jiwa bela diri yang hancur itu tidak berniat menyerah dan terus berjuang. Namun, jiwa bela diri itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Setelah kehilangan dukungan Long Aotian, jiwa bela diri yang hancur itu bukanlah tandingan Du Fei, jadi pada dasarnya tidak ada cara untuk lolos dari blokade Du Fei. Tuan, aku bisa merasakan jika orang ini tertelan, sistem mungkin akan memperbaiki banyak fungsi. Xiao Bai juga muncul di area jantung Long Aotian saat ini, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Kalau begitu jangan sungkan, telan saja, kata Du Fei dengan suara berat. Ya, setelah mendengar perintah Du Fei, Xiao Bai meraung kegirangan besar, lalu membuka mulut kecilnya, dan tiba-tiba kekuatan hisap aneh muncul, menarik semangat bela diri yang hancur itu. Ah, bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa melahapku? Itu sebenarnya roh primordial. Bagaimana mungkin roh bela diri yang hancur itu merasakan ketajamannya dan langsung mengeluarkan raungan melengking. Roh asli sepertinya masih ada beberapa masalah dengan identitas Xiao Bai. Du Fei mengabaikan roh bela diri yang hancur dan berbicara pelan pada dirinya sendiri. Du Fei, lepaskan aku, aku tahu banyak rahasia. Denganku di sisimu, kau bisa mendapatkan keuntungan tak terbatas. Apa kau tidak ingin berurusan dengan Jun Wuzong? Aku juga tahu banyak rahasia Jun Wuzong. Aku bisa membantumu membalas dendam.
Jiwa bela diri yang hancur itu tampaknya merasakan niat membasmi Du Fei, dan terus bersikap sangat baik. Jangan khawatir, setelah aku menelanmu, semua ingatanmu akan menjadi milikku. Kalau begitu, aku bisa menceritakan semuanya kepada tuanku. Xiao Bai tersenyum tipis, tetapi tanda di tangan kecilnya berubah dengan cepat. Kemudian, roh bela diri yang hancur itu berubah menjadi aliran cahaya dengan raungan melengking dan menyatu ke dalam mulut Xiao Bai. Tuan, aku butuh istirahat. Xiao Bai bersendawa, tetapi tanpa menunggu persetujuan Du Fei, ia segera memasuki tubuhnya. Tindakan Xiao Bai membuat Du Fei sedikit tertegun, tetapi setelah memeriksa tubuhnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada masalah, dan kemudian dia menghela napas lega. Tampaknya Xiao Bai pasti mendapatkan banyak manfaat setelah menyerap roh bela diri yang rusak. Setelah diserap sepenuhnya, Xiao Bai seharusnya bisa memberikan bantuan yang lebih besar untuk dirinya sendiri di masa depan. Setelah menghela napas perlahan, Du Fei berdiri lagi. Setelah menatap Long Aotian dengan saksama lagi, ia tidak lagi menatapnya. Orang mati tidak lagi menjadi ancaman baginya saat ini. Ketika Du Fei berdiri dan melihat sekeliling, ia mendapati banyak mata yang menatapnya dipenuhi ketakutan. Jelas, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa Long Aotian benar-benar telah dibasmi oleh Du Fei. Setelah kehilangan tokoh besar seperti Long Aotian, Long Yang dan Long Bai, keluarga Yun Sui Long kemungkinan besar akan benar-benar hancur menjadi kekuatan kelas 2 di masa depan, atau bahkan hancur total oleh tindakan mantan musuh mereka. Tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Du Fei. Du Fei, pergilah sekarang. Aku tidak bisa membantumu sekarang, tapi jika keluarga Du dari Yue Cheng tetap tinggal di dinasti Daan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka. Kecuali kau punya kekuatan seorang pendekar tingkat 5, jangan kembali. Karena, meskipun kau punya kekuatan itu, kau tidak akan sebanding dengan orang-orang Jun Wuzong. Kalau kau tidak punya kekuatan itu, lain kali, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bertarung. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di telinga Du Fei. Tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan ia segera berbalik. Ketika pandangannya tertuju pada keluarga Du Yun Sui, ia melihat Du Yuntian mengangguk pelan padanya. Melihat ini, Du Fei mengangguk pelan. Meskipun dia sudah membuat beberapa pengaturan, jika orang-orang dari keluarga Du Yun Sui bersedia maju, maka orang-orang dari keluarga Du Bu Yue Cheng tentu akan jauh lebih aman. Setelah berpikir sejenak, Du Fei menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lambaian tangannya, dia membawa Ling Dan Nu kembali ke sisinya, berbalik dan hendak pergi. Du Fei, kau tidak berpikir kalau kau benar-benar membasmi Long Aotian di depanku, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja, kan? Wajah Ye Qingma menjadi sangat buruk saat ini, dan energi sejati di tubuhnya mendidih. Sesaat kemudian, dengan lambaian tangannya, rantai emas langsung mengembun di udara. Diam, Ye Qingma menatap Du Fei dengan muram, menyeringai, lalu mengayunkan tangannya ke bawah dengan ganas. Desir, saat dia bergerak, rantai emas itu tiba-tiba memotong kekosongan, membentuk kekuatan ofensif yang sangat aneh, dan melesat ke arah tempat Du Fei berada. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit dan bersiap untuk bertindak. Kau duluan, menghentikannya adalah tugasku. Tepat ketika Du Fei hendak bergerak, sosok Gu Zhen tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu ia tersenyum tipis. Melihat pemandangan ini, Du Fei ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, katakan pada Xiao Ai bahwa aku pasti akan pergi menemuinya. Setelah berkata demikian, dia mundur dengan hati-hati ke belakang. Setelah mendengar kata-kata Du Fei, Gu Zhen jelas tercengang, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik pelan, lalu melambaikan tangannya dengan keras, dan momentum yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Hahaha, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti orang yang ingin diselamatkan nona mudaku. Energi sejati yang mendidih di langit menyapu ke segala arah bagai minyak mendidih. Dalam situasi seperti itu, banyak orang terstimulasi oleh cahaya energi sejati yang menyilaukan dan hanya bisa menyipitkan mata untuk melihat apapun yang ada di depan mereka. Di tengah energi sejati yang mendidih, sebuah rantai emas aneh juga melesat ke depan. Aura mengerikan yang terkandung dalam rantai tersebut langsung menyebabkan riak-riak muncul di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, ledakan sonik yang sangat tajam terdengar terus-menerus di udara. Perisai air terbalik, sosoknya melayang di udara, tanda telapak tangan Gu Zhen tiba-tiba berubah. Seketika, energi sejati yang mendidih di sekelilingnya menyatu dan mengembun menjadi perisai berwarna air yang sangat besar, yang kemudian muncul di depan rantai emas seperti tembok kota. Satu emas dan satu biru, dua warna yang sangat berbeda,
Tetapi keduanya memiliki seni bela diri yang sangat kuat dan mengerikan. Mereka membelah langit dan saling bertabrakan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, ledakan amarah seperti guntur yang jatuh dari langit terdengar di udara. Dalam sekejap, energi dahsyat meledak dari tempat ledakan itu. Kali ini, energi tak berujung itu benar-benar menembus perisai energi sejati di sekitarnya secara langsung, dan juga membuat banyak pria kuat mengubah wajah mereka. Ini masalah. Huang Purui menatap perisai Qi yang rusak dan sedikit mengernyit. Kemudian, ia melambaikan tangannya bersamaan, dan tiba-tiba Qi kuat lainnya meledak, membentuk perisai Qi di sekitar alun-alun tulang besar lagi. Namun, meskipun begitu, wajahnya sangat buruk rupa. Kedua orang ini sama-sama kuat. Kalau mereka terus bertengkar seperti ini, kita tidak akan dapat apa-apa. Yah, orang itu memang sangat kuat. Dia bisa menangkis semua serangan Ye Qingma. Kekuatan seperti ini tidak sebanding dengan seorang pendekar bela diri tingkat menengah tingkat 6 biasa. Kau tahu, Long yang juga punya kekuatan seperti ini, tapi dia tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Ye Qingma. Huang Puchen mengangguk, matanya sedikit berkilat, lalu berkata dengan suara berat. Sepertinya tidak akan sulit bagi Du Fei untuk pergi kali ini. Aku hanya berharap kedua orang tua itu tidak terprovokasi. Huang Purui menghela napas. Ayah, haruskah kita bertindak diam-diam jika kita membantu Du Fei sekarang? Ketika orang ini dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi Jun Wuzong. Ini akan membawa banyak manfaat bagi keluarga kerajaan kita. Huang Puchen ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi Huang Purui berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata dengan tenang, insiden ini benar-benar semakin membesar. Kekuatan di balik kedua belah pihak mungkin bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga kerajaan kita. Dalam hal ini, lebih baik tidak bertindak gegabah. Jika kita tidak membantu Jun Wuzong, kita sudah memberi Du Fei Tian bantuan besar. Dengan kecerdasannya, dia tentu saja mengerti hal ini. Mendengar Huang Purui mengatakan ini, Huang Puchen mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Hahaha, kau benar-benar punya kemampuan, pantas saja kau begitu merajalela. Di langit, sisa-sisa energi yang dahsyat perlahan menghilang, lalu, sosok Gu Zhen perlahan muncul kembali dari udara, menatap Ye Qingma dengan wajah muram di bawahnya, lalu tertawa. Ye Qingma menggertakkan giginya sedikit, tatapannya beralih ke Du Fei, yang, di bawah perlindungan wanita berpakaian putih, telah mundur ke tepi alun-alun. Wajahnya berkedut. Dengan kekuatannya, dialah yang selalu menderita. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu sendiri jika Du Fei pergi seperti ini? Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada tuannya hari ini? Yang Du Fei, tetap di sini. Setelah tersenyum muram, wajah Ye Qingma sedikit bergetar, dan kemudian energi sejati yang melonjak di tubuhnya melonjak cepat lagi, mengguncang vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Nak, demi Jun Wuzong, aku sudah berbelas kasihan. Kau keras kepala sekali, apa kau pikir aku tidak berani membasmimu? Kakak tertua Jun Wuzong melihat Ye Qingma yang masih enggan menyerah, Gu Zhen tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Hantu tua, sekalian saja kau coba. Aku hanya khawatir kau belum punya kemampuan, kata Ye Qingma sambil tersenyum tegas. Mendengar ini, raut wajah Gu Zhen perlahan berubah muram. Kemudian, ia perlahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, dan energi Qi yang bergejolak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, tombak Qi sepanjang lebih dari 3 meter muncul di telapak tangannya. Garis-garis biru tua terus mengalir di permukaan tombak, seolah-olah mengandung gelombang energi yang sangat kuat. Sambil memegang tombak biru di tangannya, Gu Zhen melirik Ye Qingma yang berdiri di bawah dengan wajah muram. Ia mengepalkan telapak tangannya, membenamkan tubuhnya, dan tombak di tangannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Ibel laut menari liar dengan tombaknya. Tombak biru itu melesat di angkasa bagaikan meteor, dan dimanapun tombak itu berada, gelombang-gelombang tampak muncul dari udara tipis, dan dalam gelombang-gelombang itu, tampak seolah-olah ribuan binatang menggeliat, dengan momentum yang mencengangkan. Merasakan serangan mengerikan yang datang dari langit, wajah Ye Qingma tiba-tiba berubah. Dengan kekuatannya, ia secara alami dapat merasakan bahwa kali ini, lawannya tidak berniat menahan diri. Setelah sedikit terkejut, tanda di tangan Ye Qingma juga berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, ia bertepuk tangan bersamaan, dan tiba-tiba, ruang di sekitarnya melonjak. Kemudian, rantai emas aneh dengan cepat menyebar dari ruang dan melilit tombak biru yang terbang ke arahnya. Desir, serangan kedua belah pihak berbenturan dengan sengit hampir seketika. Setelah banyak orang menyaksikan dengan kaget, embusan energi yang mengerikan langsung melesat ke langit.
Suara gemuruh bumi membuat banyak orang menutup telinga mereka kesakitan. Tombak biru muda dan rantai emas saling melilit di udara, dan ledakan dahsyat terus terdengar dari tempat keduanya terlilit. Serangkaian ledakan itu bahkan membuat ruang terasa sedikit terdistorsi. Serang maju. Melihat kedua serangan yang saling berbenturan, tanda di tangan Gu Zhen berubah drastis. Kemudian ia melambaikan lengan bajunya, dan aliran energi sejati lainnya menghantam tombak di depannya. Saat Gu Zhen bergerak, tombak biru muda besar itu tiba-tiba bergetar sedikit, lalu meledak seketika di hadapan Ye Qingma yang ketakutan. Ledakan. Dengan ledakan tombak biru muda, seluruh langit seketika dipenuhi warna biru, dan rantai emas aneh itu hancur berkeping-keping pada saat ini. Engah. Seni bela dirinya hancur, dan Ye Qingma yang terhubung dengan pikiran menjadi pucat, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia langsung terbanting ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar pelan, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Di udara, Gu Zhen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Ye Qingma dengan tenang, yang kini memuntahkan darah dan mundur. Ekspresinya tidak banyak berubah, dan ia hanya berkata, "Kau memang cukup mampu, tapi kau masih bukan lawanku. Pergilah." Hahaha. Setelah memuntahkan seteguk darah, wajah Ye Qingma semakin pucat. Ia menatap Gu Zhen sejenak, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Du Fei yang sedikit mengernyit, dengan wajah penuh kebencian. "Bagus sekali. Bagus sekali. Aku tak menyangka kau benar-benar bisa memaksaku sampai sejauh ini. Tak peduli siapa kau, tapi, kaulah orang pertama yang mempermalukan Sekte Junwu kami selama bertahun-tahun ini. Karena kau tak memberi muka pada Sekte Junwu kami, jika aku membiarkanmu pergi dengan selamat hari ini, aku khawatir Sekte Junwu kami akan kehilangan reputasinya di dinasti Daan ini di masa depan. Jadi, hantu tua, karena kau begitu ingin melindungi anak itu, maka hari ini, aku akan mengantarmu pergi bersama." "Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan ini," kata Gu Zhen dengan tenang. "Benar, aku memang tidak punya kemampuan ini, tapi Du Fei punya bala bantuan," kan ia tertawa sinis, lalu melihat Ye Qingma membalik telapak tangannya, dan sebuah token giok aneh muncul di tangannya dalam sekejap. Sambil memegang token giok itu, wajahnya berubah sejenak, lalu ia menggenggamnya tanpa ragu. Ledakan. Mengikuti gerakan Ye Qingma, seberkas energi sejati tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat yang sama, suara dengungan aneh terpancar dari berkas cahaya itu, bertahan lama di langit di atas seluruh ibu kota kekaisaran. Alun-alun Big Bone tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap Ye Qingma dengan sedikit keheranan, wajah mereka tampak sangat aneh. Huang Purui, yang tadinya duduk tegak, tiba-tiba sedikit gemetar. Sesaat kemudian, ia tersenyum getir dan berkata dengan wajah kesal, "Keadaan sudah benar-benar berkembang sampai ke titik ini. Kali ini, sulit untuk dihadapi." "Apa, Ye Qingma? Anak itu, sebenarnya?" Wajah Du Yuntian terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. "Kenapa Du Fei tidak pergi? Dia masih menunggu kematian di sini." Gumam Yun Yuking cemas, ekspresinya sangat buruk. Saat orang-orang itu selesai berbicara, tiba-tiba, dari arah gerbang gunung Sekte Junwu, aura yang sangat kuat dan bergelombang tiba-tiba muncul, seperti naga raksasa yang baru saja terbangun, membawa tekanan yang tak tertandingi dan menyebar. Aura yang sangat kuat ini langsung menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran, dan Du Fei, yang telah mundur ke tepi alun-alun, juga merasakan tekanan yang sangat kuat pada saat ini. Momentum ini, wajah Du Fei menjadi jauh lebih muram saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Aku khawatir masalah ini akan merepotkan. Aku tidak menyangka Ye Qingma benar-benar berani meminta bantuan." Wanita berjubah putih yang berdiri di depan Du Fei tampak sedikit mengernyit dan berbicara. Apakah ini aura wusinyu? Wajah Du Fei sedikit muram, dan secercah kebencian terpancar di matanya. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya pelan, suaranya terdengar tak berdaya saat berkata, "Meskipun aura ini terasa seperti berasal dari satu orang, kenyataannya, ada dua. Jika tebakanku benar, bukan hanya tetua agung Sekte Junwu, Wusinyu, tapi bahkan Master Sekte Junwu, Jun Rufei, yang seharusnya sedang mengasingkan diri, telah keluar. Kau harus mengerti, mereka berdua adalah pendekar bela diri tingkat menengah tingkat 5 yang kuat. Dua master bela diri tingkat menengah kelas 5. Telapak tangan Du Fei sedikit gemetar mendengar ini. Master tingkat ini sudah berada di puncak dinasti Daan. Ia tak pernah menyangka Ye Qing akan membawa 2 dari 3 master tertinggi dinasti Daan ke sini hanya untuk menahannya. Sepertinya penampilannya hari ini memang luar biasa hebat. Ini, senior. Du Fei ragu sejenak sebelum perlahan berkata, "Karena mereka berdua sudah tiba, bahkan jika kau bertindak,
aku tidak akan bisa pergi. Kenapa kau tidak mundur saja untuk saat ini? Mendengar ini, wanita berjubah putih itu tampak sedikit terkejut, tetapi ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya saya sudah mengeluarkan perintah untuk mengawal Anda pergi, apapun yang terjadi. Menurut aturan kami, jika kami gagal melakukannya, konsekuensinya tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, pergi atau tidak pergi tidak lagi menjadi masalah. Lagi pula, Gulao telah memaksa Ye Qingma sampai sejauh ini. Jika kita pergi sekarang, apakah sudah terlambat? Mendengar ini, Du Fei tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, ia menghela napas lega. Kemudian ia menggertakkan gigi dan berbisik, jangan khawatir, senior. Jika kau ingin menahan kami di sini, Jun Wuzong pasti akan mematahkan tulangnya. Saat Du Fei membahas masalah ini dengan wanita berbaju putih, aura yang luar biasa itu semakin kuat. Di bawah pengaruh aura ini, semua orang yang hadir langsung menutup mulut mereka rapat-rapat. Pertempuran sebesar ini adalah sesuatu yang orang luar seperti mereka tidak berani komentari. Begitu saja, dalam suasana yang teramat hikmat ini, terdengar dua suara siulan membubung ke angkasa. Kemudian, dua bayangan putih muncul bersamaan di depan gerbang gunung Sekte Junwu. Mereka melangkah di udara dan perlahan menuju ke arah alun-alun tulang besar. Kedua pria itu hampir tidak menggunakan cara khusus, seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar, tetapi jarak yang mereka tempuh hanya dengan langkah ringan terasa sangat jauh. Dengan cara berjalan yang aneh ini, hanya dalam beberapa langkah, kedua pria itu telah tiba di atas alun-alun Big Bon. Setelah kedua pria itu tiba, salah satu pria tua berambut hitam dan berjubah abu-abu itu sudah mundur setengah langkah, tangannya sedikit di belakang punggung, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Orang yang mundur itu tak lain adalah Tetua Agung Sekte Junwu, Wu Xinyu. Yang satunya lagi melayang di udara, tatapannya perlahan menyapu pemandangan. Meskipun ia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, tekanan yang menyelimuti seluruh pemandangan itu menjadi semakin kuat saat ini. Berdiri di tepi alun-alun, Du Fei juga mendongak dan dengan hati-hati memperhatikan pemimpin Sekte Junwu, salah satu dari tiga kekuatan tertinggi dinasti Daan. Pria itu mengenakan jubah sederhana yang berkibar lembut tertiup angin kencang. Ia tampak muda, kulitnya seputih giok, tetapi rambut panjangnya berwarna perak aneh, seolah disambar petir. Jika bukan karena penampilannya yang aneh, Du Fei tak akan pernah membayangkan bahwa ia adalah pemimpin Sekte Junwu. Ketika mereka melihat orang ini muncul, para prajurit Sekte Junwu di bawah langsung berlutut hampir setengah mati. Meskipun Ye Qingma, yang berdiri di alun-alun, tidak berlutut, ia tetap membungkuk hormat. Ye Qingma, meskipun kau adalah kakak tertua dari generasi Jun Wuzong dan kemungkinan besar akan menggantikan posisiku di masa depan, kau juga harus mengerti bahwa Ordo Junwu yang memanggilku dan Tetua Agung secara bersamaan tidak bisa digunakan begitu saja. Jadi, aku perlu menjelaskannya. Jun Rufei menatap Ye Qingma di bawah dengan acuh tak acuh dan berbicara perlahan. Guru, jika kita tidak menggunakan Ordo Junwu untuk memanggil Anda dan Tetua Agung hari ini, saya khawatir reputasi Sekte Junwu kita akan hancur hari ini. Ye Qingma menjelaskan dengan cepat dan suara rendah. Apa yang sebenarnya terjadi katakan saja, aku tidak tertarik mendengarkan yang lain. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Jun Rufei menatap Ye Qingma dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah Ye Qingma sedikit muram. Ia cukup akrab dengan pemimpin Sekte Junwu ini, jadi ia tahu bahwa meskipun ia tampak tenang saat itu, ia sebenarnya marah karena dipanggil. Maka, setelah menarik napas dalam-dalam, tatapan Ye Qingma jatuh pada Du Fei di langit, dan ia berbisik, Master Sekte, aku menukarmu hari ini dengan satu hal, yaitu menjaga anak ini tetap di sini apapun yang terjadi. Sambil berbicara, Ye Qingma dengan cepat menceritakan keseluruhan cerita, mulai dari bagaimana Du Fei merebut pil teratai es dari alam es milenium, bagaimana ia membasmi Fu Hao dalam kompetisi di depan istana, lalu bagaimana ia mengalahkan Liu Hong dan Long Aotian, dan membasmi Long Aotian di depannya. Akhirnya, ketika ia bertindak sendiri, Du Fei justru memanggil orang kuat di belakangnya untuk bertindak, ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan pergi. Tentu saja, ketika Ye Qingma bercerita, ia dengan cepat mengabaikan hal-hal yang merugikan pihaknya. Pada akhirnya, Du Fei seolah-olah menindas yang lemah dengan senjata, dan berulang kali mencoba menyusahkan Jun Wuzong dan menghancurkan reputasinya. Alun-alun itu sunyi senyap, semua orang menatap Ye Qingma dalam diam. Setelah ia selesai bercerita, banyak orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua mengatakan bahwa kakak senior dari Sekte Junwu ini luar biasa tajam, tetapi tak disangka, bukan hanya ia sangat terampil, tetapi lidahnya juga tak terkalahkan. Ia bisa membuat putih tampak hitam,
dan bahkan yang mati pun tampak hidup. Setelah mendengarkan cerita Ye Qingma, ekspresi Jun Rufei tidak banyak berubah. Ia melirik sekeliling, mengangguk sedikit ke arah Huang Purui, lalu melirik sekeliling, lalu menatap Gu Zhen, dan berkata dengan ringan, orang ini pasti orang kuat dari Sekte Super, kan meskipun aku tidak tahu kau dari sekte mana, karena kau telah ikut campur dalam urusan Sekte Junwu kami, aku khawatir kau perlu tinggal dan bermain catur denganku. Gu Zhen menyeringai, lalu dengan satu gerakan, ia menghalangi Du Fei dan wanita berjubah putih di belakangnya. Ia lalu membungkuk sedikit dan berkata, saya punya perintah, jadi saya sangat menghargai kebaikan Master Sekte Jun. Apakah Anda punya pesanan? Jun Rufei tersenyum tipis. Setelah menatap Gu Zhen dalam-dalam, tatapannya sedikit bergeser dan mendarat di Du Fei. Ia berkata dengan ringan, Anda Du Fei, kan? Namaku Du Fei, senang bertemu dengan Master Sekte Jun. Du Fei menatap lurus ke arah pria perkasa ini, lalu membungkuk sedikit dan berkata dengan ringan. Semangatmu bagus, tapi agak lemah, kata Jun Rufei ringan. Jika kau memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat rendah tingkat 6 saat kau berusia 17 tahun, aku akan menerima penilaian ini. Jika tidak, tolong tarik kembali kata-katamu. Du Fei tersenyum dan berkata dengan suara berat tanpa menyangkalnya. 17 tahun, seorang master seni bela diri setengah langkah di puncak alam. Saat ini, bahkan mata Jun Rufei berkilat terkejut. Setelah mengangguk sedikit, ia menatap Du Fei dan berkata ringan, kau telah mencapai kesuksesan seperti itu di usia yang begitu muda. Dalam hal ini, aku tidak sebaik dirimu ketika aku masih muda. Kau pantas disebut jenius. Pantas saja banyak orang di Sekte Junwu kita dikalahkan olehmu. Mereka tidak berguna. Ini bukan salahmu. Namun, entah itu Fu Hao atau Long Aotian, mereka semua terkait dengan Sekte Junwu kita. Sekarang setelah kau membasmi mereka, jika aku, pemimpin sekte, tidak turun tangan, akan sulit untuk mendisiplinkan murid-murid itu di masa depan. Jadi, jika aku bertindak sekarang, kau tidak akan mengeluh, kan? Hehehe, karena ketua sekte sudah bilang begitu, aku tidak akan banyak bicara. Benar dan salah ada di hati rakyat. Meskipun konon katanya tinju yang lebih besar adalah kebenaran sejati, tapi siapa yang lebih besar tinjunya sekarang sulit dikatakan. Kata Du Fei sambil tersenyum sinis. Aku tahu sedikit tentang apa yang terjadi antara kau, Tetua Agung, dan Long Aotian. Namun, aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Kau hanya perlu tahu. Bahkan jika bukan Jun Wuzong, pasti ada orang lain yang akan menyerang keluarga Dumu. Soal alasannya, jika kau bisa selamat, kau mungkin juga bisa menemukan jawabannya sendiri. Yang mengejutkan Du Fei, Jun Rufei menjelaskan dengan tenang, bukan salahmu jika kau ingin membalas dendam pada mereka. Namun, apapun yang mereka lakukan, bukan salahku jika aku bertindak atas nama rakyat Jun Wuzongku. Benar dan salah tidak dinilai secara imparsial. Kita memiliki posisi yang berbeda. Bukankah terlalu sulit untuk memaksakan kesimpulan antara benar dan salah? Lalu apa yang diinginkan Master Sekte Jun? Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu mencibir. Aku tidak ingin peduli dengan dendam antara kau dan Tetua Agung dan yang lainnya, tapi kau harus memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan memaksamu. Selama kau memotong salah satu lenganmu, masalah hari ini selesai. Aku akan membiarkanmu pergi, dan aku juga berjanji tidak akan ada orang lain yang mengejarmu. Bagaimana? Jun Rufei melirik Gu Zhen dengan ringan, lalu tatapannya kembali ke Du Fei dan berkata dengan ringan. Maaf, aku tidak tertarik menyakiti diri sendiri, kata Du Fei dingin. Begitukah? Jun Rufei mendesah. Kalau begitu, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain mengambilnya sendiri. Tentu saja, kau bisa menolak. Dan tidak ada salahnya meminta bantuan mereka. Hehehe, aku tidak menyangka seorang pendekar bela diri tingkat 5 yang kuat akan mengancam junior seperti ini. Kalau kau ceritakan pada orang lain, apa kau tidak takut ditertawakan? Gu Zhen mencibir dan berbicara perlahan. Jun Rufei menggelengkan kepalanya pelan dan berkata perlahan, kurasa aku sudah baik. Kalau bukan karena Jun Wuzong juga sedikit bersalah, hari ini takkan semudah mengampuni satu lengan. Haha, karena ketua sekte Jun begitu tidak tahu berterima kasih, wajar saja aku tidak mengingatkanmu. Jika kau benar-benar melakukan ini hari ini, maka kehancuran sekte Junwu di masa depan pasti akan disebabkan oleh apa yang terjadi hari ini. Kata Gu Zhen sambil tersenyum dingin. Jun Rufei sedikit mengernyit, menatap Gu Zhen, dan berkata dengan ringan, apakah kamu mengancamku? Kau boleh berpikir begitu, tapi jangan ragukan kebenaran pernyataan ini. Meskipun aku tidak bisa melakukan ini,
Nona mudaku bisa melakukannya kapan saja jika dia mau. Gu Zhen menatap Jun Rufei dan mengucapkan kata demi kata. Silakan saja, kalau kau bisa pergi sendiri, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau tidak, lenganmu ini pasti akan membuatmu tetap di sekte kami apapun yang terjadi. Ledakan. Dengan desahan tak berdaya, aura Jun Rufei tiba-tiba menyebar tanpa peringatan. Energi sejati yang melonjak itu justru membuat kehampaan di sekitarnya sedikit bergetar. Menatap Jun Rufei yang mengerikan dengan penuh hikmat, Gu Zhen bertukar pandang dengan wanita berjubah putih itu sebelum berbalik menatap Du Fei dan berkata dengan suara berat, pergilah. Kami berdua akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tapi ingat, jika kau mengkhianati nona mudaku di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Hati-hati. Setelah ragu sejenak, Du Fei menghela napas dan mengangguk. Ia juga agak sadar diri dan tentu saja mengerti bahwa bahkan jika ia ikut campur dalam pertempuran setingkat ini, ia hanya akan berakhir mati. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah pergi sesegera mungkin. Dengan begitu, mungkin dua orang di belakangnya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kau harus menjaga barang pemberianku sebelumnya dengan aman. Selama kau memilikinya, kau pasti akan menemukan petunjuk tentang nona muda itu. Setelah kau pergi dan meninggalkan dinasti Daan, dunia di luar dinasti Daan akan semakin luas. Hanya ketika kau benar-benar melangkah ke level itu, kau akan memiliki kesempatan untuk bertemu nona muda itu lagi dan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dunia itu akan lebih cocok daripada dinasti Daan ini. Gu Zhen menyeringai dan mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti wasiat terakhir, lalu ia menatap wanita berjubah putih itu. Seketika, energi sejati dalam diri mereka berdua mendidih bersamaan. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa menghela napas lagi, lalu bergerak dan mundur cepat ke belakang. Aku tidak menyangka orang tua ini benar-benar akan bertindak sendiri. Sambil menatap langit, Huang Purui mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ayah, sepertinya kedua pendekar bela diri yang kuat itu bertekad bertarung sampai mati demi melindungi Du Fei. Latar belakang mereka mungkin luar biasa. Jika terus seperti ini, aku khawatir akan ada masalah. Apa kita benar-benar tidak akan berdamai? Huang Puchen mengerutkan kening. Percuma saja, Huang Purui menggelengkan kepalanya. Pak tua itu juga tahu bahwa kebencian antara Jun Wuzong dan Du Fei tak terdamaikan. Kecuali Du Fei lumpuh, kalau tidak, Du Fei pasti akan menjadi kekhawatiran besar bagi Jun Wuzong di masa depan. Apa kau pikir Pak tua itu akan membiarkannya pergi begitu saja? Tentu saja, Pak tua itu juga cukup takut pada wanita muda yang disebutkan oleh kedua pendekar itu. Itulah sebabnya dia berencana hanya memotong salah satu lengan Du Fei dan melumpuhkannya. Kalau tidak, dengan temperamen Pak tua itu, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan belas kasihan? Kalau begitu, Du Fei tidak punya jalan keluar. Belum tentu. Kalau kedua pendekar bela diri itu menghancurkan diri sendiri, mungkin dia masih punya secercah harapan, tapi... Ucapan Huang Purui semakin membuat wajahnya muram. Di alun-alun tulang besar, Ye Qingma mengangkat kepalanya sedikit, dan ketika tatapannya tertuju pada Du Fei di udara, senyum dingin melintas di matanya tanpa terasa. Seolah merasakan tatapannya, mata Du Fei pun menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu sedikit di udara, dan seolah-olah percikan api meledak di udara. Melihat tatapan Du Fei yang tertuju padanya, Ye Qingma membuka mulutnya sedikit. Meskipun jaraknya sangat jauh, Du Fei bisa mengenali kata-kata yang diucapkannya dari bentuk mulutnya. Mati kau hari ini. Jangan khawatir, meskipun aku tidak punya kemampuan lain, aku masih punya kemampuan untuk menyeretmu bersamaku sebelum aku mati. Du Fei juga tersenyum tipis dan membuka mulutnya sedikit. Meskipun kedua lelaki itu tidak berbicara, mereka sepenuhnya memahami niat masing-masing, karena niat membasmi dalam diri kedua orang ini tidak lagi tersembunyi saat ini. Gu Zhen, jika kalian berdua mundur sekarang, belum terlambat. Melihat Gu Zhen dan dua orang lainnya yang memiliki niat membasmi di wajah mereka, Jun Rufei sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Ayo kita lakukan. Tidakkah menurutmu agak konyol mengatakan hal-hal ini sekarang? Gu Zhen mencibir, dan tangannya berputar cepat. Tiba-tiba, aliran energi sejati berwarna air yang sangat kuat tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, yang langsung membuat energi langit dan bumi di sekitarnya menjadi agak lengket. Meskipun kau seorang master bela diri tingkat menengah tingkat 5, mungkin tidak semudah yang kau bayangkan untuk melewati levelku ini. Tanda di telapak tangan Gu Zhen berubah dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah kepala ular muncul samar-samar di dalam energi sejati berwarna air. Bentuk ular melengkung itu terus berkedip dan mengeluarkan suara rintihan. Di satu sisi, wajah perempuan berjubah putih itu juga tampak sangat serius.
Saat ia melambaikan lengan bajunya dengan ringan, tiba-tiba, akar-akar pohon yang sangat tebal muncul dari udara tipis. Batang-batang pohon ini melilit, dan dalam sekejap, sebuah puncak kayu berbentuk kerucut terbentuk. Di atas puncak kayu tersebut, semburan aura yang dahsyat memancar. Du Fei, pergi sekarang. Dengan teriakan dingin, Gu Zhen menepuk telapak tangannya ke depan. Tiba-tiba, ular piton yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kondensasi energi sejati tiba-tiba membelah langit dan melesat ke arah Jun Rufei. Tepat saat Gu Zhen bergerak, wanita berjubah putih itu memutar tangannya. Tiba-tiba, bagian atas kayu yang melayang di depannya mulai berputar liar, lalu dengan serangan yang sangat dahsyat, menghantam ke arah Jun Rufei. Segerombolan ular piton dan pucuk kayu, yang semuanya membawa tekanan dahsyat yang mengerikan, menyerbu langsung ke arah Jun Rufei. Serangan dahsyat ini membuat kelopak mata banyak orang berkedut liar hanya dengan sekali pandang. Saat kedua pria itu melancarkan serangan, Du Fei menggertakkan gigi dan melambaikan tangan kanannya. Ling Dan Nu muncul di hadapannya. Setelah menyuntikkan pilihan Zong di lengan bajunya ke tubuh Ling Dan Nu, ia berlutut di bahu Ling Dan Nu. Tiba-tiba, sosok Ling Dan Nu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat dengan liar menuju luar alun-alun tulang besar. Melihat reaksi Gu Zhen dan dua lainnya, Jun Rufei menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya perlahan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menangkis serangan dahsyat yang datang dari kejauhan. Jaring bumi kunci langit. Saat Jun Rufei jatuh, ruang di udara tiba-tiba bergetar hebat, lalu, rantai-rantai putih keperakan tiba-tiba terentang dari angkasa. Dalam sekejap, rantai-rantai itu membentuk benda raksasa seperti jaring laba-laba, seperti jaring yang menyeret langit dan bumi, dan terbang menuju tempat asal dua serangan dahsyat itu. Ledakan, ular piton dan gasing kayu hampir seketika tersangkut di jaring rantai. Tiba-tiba, ledakan dahsyat menggema di langit. Di saat yang sama, gelombang energi yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar dari tabrakan tersebut. Namun, ledakan itu hanya disebabkan oleh serangan Gu Zhen dan dua lainnya. Rantai yang dipanggil Jun Rufei tampak tidak terpengaruh dan terus bergerak sedikit. Melihat rantai aneh yang hampir menutupi seluruh langit, ekspresi Gu Zhen dan dua lainnya berubah sedikit muram. Jelas, kekuatan Jun Rufei benar-benar di luar dugaan mereka. Melirik ke arah Du Fei pergi, Jun Rufei hanya menggerakkan jarinya sedikit, dan tiba-tiba sebuah rantai muncul di depannya, membuat raut wajah Du Fei berubah. Ia harus mengendalikan Ling Dan Nu untuk mundur cepat, dan baru kemudian ia berhasil menghindari serangan itu. Ikatan Surgawi. Setelah menghalangi Du Fei pergi, Jun Rufei dengan lembut mengepalkan telapak tangannya lagi ke arah Gu Zhen dan yang lainnya. Tiba-tiba, rantai yang tersebar di langit tiba-tiba menyusut dengan cepat. Rantai itu seperti ular panjang, dan tiba-tiba melilit tempat Gu Zhen dan yang lainnya berada. Bum bum bum. Melihat ini, Gu Zhen dan dua lainnya segera melancarkan serangan, mematahkan rantai satu persatu. Sayangnya, ada terlalu banyak rantai di langit. Bahkan jika kedua pendekar bela diri tingkat 6 itu bergabung, mereka tidak dapat menghindarinya semua. Jadi, setelah beberapa saat, mereka semua terjerat oleh rantai, tubuh mereka terikat di udara, dan mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk melawan. Orang tua ini telah berlatih menyendiri selama bertahun-tahun dan telah menjadi sedikit lebih tajam. Bahkan aku mungkin tidak dapat menangkis jurus ini. Melihat dua orang yang kalah hanya dalam satu pertemuan, Huang Purui hanya bisa menghela napas. Kalau Du Fei tidak punya rencana cadangan lain, dia tamat kali ini. Huang Puchen mendesah, secerca penyesalan terpancar di matanya. Jika memungkinkan, ia ingin mempekerjakan orang seperti itu di keluarga kerajaan, tetapi sayangnya, saat ini, hal itu sama sekali tidak mungkin. Di udara, setelah dengan santai mengikat Gu Zhen dan dua lainnya, tatapan Jun Rufei perlahan jatuh pada Du Fei yang sedang dilema. Ia melangkah sedikit, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Du Fei. Anak muda, aku akan memegang tanganmu. Setelah berbicara dengan ringan, kedua telapak tangan Jun Rufei telah menyatu dengan lembut, seperti pedang panjang, dan perlahan diayunkan ke bawah. Mimpi. Melihat pemandangan ini, Du Fei menggertakkan giginya dan menyuntikkan segenggam Yanzong dan lagi ke tubuh budak Ling Dan. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh budak Ling Dan, dan pada saat yang sama, ia meninju keras ke arah Jun Rufei. Mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang itu sama saja melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Ekspresi Jun Rufei tidak berubah sama sekali, tetapi dengan gerakan pergelangan tangannya yang cepat, serangan tajam itu berubah menjadi telapak tangan, dan dia menghantamkannya dengan keras. Ledakan. Saat telapak tangan Jun Rufei mendarat,
Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuh Lingdanu terbanting keras. Seketika, lubang bundar yang dalam menghantam kotak keras itu. Engah. Meskipun berhasil mundur di saat kritis, Du Fei terkena dampak serangan Jun Rufei dan tubuhnya terbanting keras ke tanah. Meskipun ia hampir tidak bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri, tubuhnya masih gemetar dan ia memuntahkan seteguk darah. Du Fei menggertakkan giginya dan menatap langit, tetapi tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Meskipun Jun Rufei tidak terlalu tinggi saat ini, ia bagaikan gunung, menekan Du Fei begitu keras hingga ia kesulitan bernapas. Kau kalah. Dalam situasi ini, jika kau masih ingin pergi ke Eropa untuk melawan, itu akan sia-sia. Aku sudah cukup berbelas kasih, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Dengan langkah ringan, sosok aneh Jun Rufei perlahan muncul di hadapan Du Fei lagi, menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, ia berbicara tanpa emosi. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Sesaat kemudian, Du Fei menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Tombak penghancur dunia di tangannya muncul kembali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ujung tombak itu menunjuk ke arah Jun Rufei. Du Fei menyeringai ganas dan berkata dengan kejam, aku belum kalah. Benarkah? Jun Rufei tersenyum tipis, melangkahkan kakinya di udara, dan berjalan perlahan menuju tempat Du Fei berada, seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Ledakan. Saat Jun Rufei melangkah pertama kali, seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan tempat ia berdiri langsung tenggelam beberapa inci. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Kemudian Du Fei menyadari dengan sedikit ngeri bahwa di bawah tekanan Jun Rufei, ia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena kau tidak mau melakukannya sendiri, maka aku akan melakukannya sendiri tanpa kesulitan. Kau seharusnya merasa terhormat. Di dinasti Daan ini, tidak pernah ada lebih dari 10 orang yang layak menerima serangan pribadiku. Melihat Du Fei yang melawan dengan panik, Jun Rufei berbicara dengan tenang. Xiao Bai, tolong aku, berapapun harganya, asal aku bisa membasmi guk-guk tua ini, aku akan menerimanya. Melihat Jun Rufei yang mendekat selangkah demi selangkah, Du Fei berteriak histeris dalam hatinya. Seolah menerima kemarahan dan keputusasaan Du Fei, tiba-tiba, dan Qi yang sangat kuat memancar dari Piltra TS dan langsung memenuhi seluruh tubuh Du Fei, membuatnya merasa seperti akan meledak. Namun, tepat saat dan Qi ini hendak keluar dari tubuhnya, tiba-tiba terhenti dan menyusut kembali seperti kilat, seolah-olah kekuatan ini tidak pernah muncul. Pikiran Du Fei langsung kosong. Xiao Bai, yang seharusnya menjawab, malah terdiam. Pada saat ini, Jun Rufei akhirnya berjalan perlahan di depan Du Fei, lalu dia menggerakkan telapak tangannya sedikit, dan menebasnya dengan satu telapak tangan. Mendesis. Namun, di saat kritis ini, jeritan aneh tiba-tiba terdengar dari belakang Du Fei. Seketika, ruang yang awalnya tenang tiba-tiba berfluktuasi dengan liar. Bahkan Jun Rufei sedikit mengernyit ketika melihat fluktuasi spasial ini. Kemudian, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Ruang di belakang Du Fei tiba-tiba menjadi seperti cermin. Di dalam cermin itu, sebuah lengan ramping dan bulat seputih krim tiba-tiba terentang pelan. Kemudian, kebetulan saja telapak tangan Jun Rufei yang jatuh tertahan. Saat telapak tangan mereka bersendewa, seluruh alun-alun tulang bergetar hebat. Tanah yang luar biasa padat itu langsung hancur berkeping-keping. Puing-puing itu langsung melayang ke udara, lalu membeku sesaat sebelum jatuh kembali ke tanah. Perisai Qi, yang diciptakan sendiri oleh Huang Purui, juga terguncang menjadi titik-titik kecil cahaya kemasan. Wajah Huang Purui langsung menjadi gelap. Orang tua, kau ingin menyentuhnya tanpa persetujuanku. Suara yang sangat lembut perlahan bergema di seluruh alun-alun. Tiba-tiba, banyak orang merasakan tubuh mereka mati rasa, dan bola api mulai membakar perut bagian bawah mereka. Banyak sekali mata yang langsung tertuju ke arah datangnya sosok itu. Ketika mereka melihat sosok mempesona itu perlahan keluar dari cermin, mereka tak kuasa menahan napas. Lalu, ekspresi tak percaya muncul di wajah semua orang. Sudah sampai seperti ini Du Fei ini ternyata punya rencana cadangan. Pada saat ini, Du Fei juga mengembuskan napas perlahan. Tubuhnya yang tadinya tertekan dan tak bisa bergerak, akhirnya bergerak perlahan. Kemudian, ia segera berbalik, dan ketika melihat wajah cantik dengan senyum manis, ia tersenyum lembut. Akhirnya kau di sini. 450.